Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya ya teman-teman. Bab 1976, Masalah Besar. Gadis kecil itu akhirnya ingat bahwa namanya adalah Thalia, dan orang yang dia cari adalah kakak. Tapi kemudian Thalia mulai khawatir lagi. Di mana saya harus pergi untuk menemukan kakak saya? Sudah lama sekali, aku bahkan tidak melihat bayangan kakakku. Dan kamu tidak boleh mencuri apapun untuk dimakan, inilah yang aku janjikan pada kakakku, dan aku harus mematuhinya. Thalia berjongkok di sudut gelap sudut sendirian, mata besarnya yang indah dipenuhi air mata, jatuh setetes demi setetes. Kakak, di mana kamu? Thalia sangat merindukanmu, ayo jemput Thalia. Gadis kecil itu bergumam pada dirinya sendiri. Sangat disayangkan bahwa David masih di bumi, dan dia tidak tahu bahwa Thalia sedang mencarinya di Nameles City. Sejak Thalia pergi dengan sebuah surat, David membawa Laura dan Adam ke Nameles City, menyerahkan segalanya kepada mereka, dan jarang kembali ke dunia sangkar roh. Paling-paling, dia akan kembali untuk melihatnya sesekali dan bertanya kepada Laura dan Adam apakah ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Jika ada, saya akan membantu menyelesaikannya, dan saya tidak akan langsung kembali ke dunia nyata. Fokus David tidak lagi di dunia sangkar roh. Hanya saja saya masih harus mendapatkan poin dewa di sini, jadi saya hanya datang untuk melihatnya sesekali. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan datang. Waktunya segera tiba 3 bulan kemudian. Gadis kecil itu telah berkeliaran di Nameles City selama beberapa bulan, seluruh tubuhnya menjadi kotor, dan dia telah kehilangan kelembutan yang dia miliki ketika dia pertama kali datang ke Nameles City, sebaliknya, dia terlihat seperti pengemis kecil. Pada awalnya, ada seorang pria dengan niat buruk dan seorang psikopat yang ingin menangkapnya dan membawanya kembali untuk memuaskan psikologi sesatnya. Karena Thalia semakin kotor, orang seperti ini berangsur-angsur berkurang. Sekarang hampir semua orang melihatnya dengan jijik di mata mereka, ingin menjauh darinya, apalagi menangkapnya. Untuk 3 bulan, Thalia mengikuti ajaran David. Tidak ada yang dicuri. Dia tahu bahwa jika dia mencurinya, kakak laki-laki itu pasti tidak akan menyukainya lagi. Tidak mendapatkan harta untuk dimakan, sehingga tubuh Thalia tidak tumbuh banyak, dan dia masih terlihat seperti berusia 4 atau 5 tahun. Jika dia mengikuti David, dengan nutrisi kekuatan jiwa khusus David, ditambah harta yang cukup untuk dia ambil, Thalia akan tumbuh setidaknya 1 atau 2 tahun. Selama periode ini, David benar-benar mengunjungi dunia sangkar roh 2 kali. Mereka semua datang dan pergi dengan tergesa-gesa, dan mereka tidak berkeliaran di Nameles City sama sekali, jadi tentu saja mereka tidak dapat menemukan Thalia gadis kecil yang malang. Setiap hari, mereka berkeliaran di setiap sudut Nameles City, mencari kakak laki-laki dalam ingatan mereka. Selama 3 bulan ini, gadis kecil itu hampir mengunjungi Nameles City. Tetap tidak ada, tapi dia tidak putus asa. Thalia tahu bahwa selama dia tidak menyerah, dia pasti akan menemukan kakak laki-lakinya dan menjalani kehidupan yang bahagia. Ada banyak makanan lezat yang menunggunya setiap hari, dan dia bisa makan apapun yang dia mau. Tidak hanya itu, Anda juga bisa tidur nyenyak di pelukan kakak laki-laki Anda. Di antara beberapa kenangan gadis kecil itu, tidur di pelukan kakak laki-lakinya adalah yang paling nyaman. Setelah berjalan di seluruh Nameles City, Thalia menemukan banyak tempat, dan ada banyak hal yang mereka suka makan. Setiap hari dia berpindah tempat untuk mencium baunya. Meskipun kakak laki-laki mengatakan bahwa kamu tidak bisa mencurinya, tidak apa-apa untuk menciumnya. Saya tidak mengambilnya sendiri, itu tidak melanggar kesepakatan dengan kakak saya. Juga untuk mengingat tempat-tempat ini. Setelah menemukan kakak laki-laki, biarkan dia membelinya untuk dirinya sendiri. Setiap kali dia memikirkan hari-hari setelah dia menemukan kakak laki-lakinya, wajah kotor gadis kecil itu akan menunjukkan senyum bahagia. Ini mungkin satu-satunya motivasi yang mendukung dia bersikeras menemukan David. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Suatu hari 3 bulan kemudian, Thalia datang ke sebuah toko besar di pusat Nameles City dan duduk di sudut pintu masuk toko. Dia mencium sesuatu yang dia suka di dalamnya. Aku benar-benar ingin masuk dan menciumnya dari dekat, tapi aku takut ketahuan. Pada saat ini, suara percakapan datang dari toko, dan suara itu semakin dekat. Ternyata ada yang mau keluar. Gadis kecil itu buru-buru bangkit dan bersembunyi ke samping, tubuh kecilnya menyusut menjadi bola. Bos Zhang, kita memiliki kerjasama yang baik kali ini. Jika ada sesuatu yang baik di masa depan, kita harus memikirkan saudara laki-laki saya, tetapi saya tidak dapat menjualnya kepada orang lain. Tak perlu dikatakan, karena Bos Adam tulus dan harga yang dia tawarkan sangat tinggi, aku pasti akan menjadi yang pertama menjual sesuatu yang bagus padamu. Kita semua adalah pengusaha jika kita punya uang. Tidak bisa bergaul dengan uang, kan? Itu benar, Bos Zhang, jangan khawatir, tidak peduli kapan kamu datang, aku akan memberimu harga tertinggi, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Bos Adam, ayo buat janji. Ini kesepakatan. Omong-omong, Bos Zhang, saya mendengar bahwa Anda mengirim seseorang untuk mengembangkan kota di bawah ini beberapa waktu yang lalu. Saya tidak tahu apa efeknya. Bos Adam, mendapat informasi yang sangat baik. Haha. Di mana? Di mana? Itu semua gosip. Saya tidak tahu seberapa akuratnya, jadi saya meminta Bos Zhang untuk memverifikasinya secara langsung. Bos Adam, jujur saja.
Setelah kejadian itu, 8 kota besar tidak memiliki banyak barang bagus lagi. Bahkan jika ada, mereka semua ada di tangan kekuatan besar, dan mereka tidak akan menjualnya. Sebaliknya, kota-kota di bawah tidak terpengaruh. Ada banyak hal baik, selama Anda bersedia membayar harganya, Anda dapat menerima banyak harta berharga. Menurut Bos Zhang, kamu telah mendapatkan banyak hal kali ini. Itu wajar. Selama periode waktu ini, saya berkeliaran, hanya untuk melihat di mana harga awal diberikan. Ketika saatnya tiba untuk membawa harta itu kembali, saya akan menanganinya bersama. Jika saya mendapatkan uang, saya akan terus membelinya. Manfaatkan kesempatan emas ini untuk menghabiskan lebih banyak uang. Beberapa kali, dapatkan uang saku. Apakah bos puas dengan harga yang saya tawarkan? Puas, sangat puas. Jadi begitu barangnya sampai, saya akan membawanya langsung ke Anda. Bos Adam hanya perlu menyiapkan uang. Kalau begitu terima kasih Bos Zhang atas kepercayaanmu. Jangan khawatir, uangnya sudah disiapkan. Tidak peduli berapa banyak yang datang, aku bisa memakannya. Haha, kata-kata Bos Adam bagus. Aku benar-benar takut Bos Adam tidak akan punya cukup uang saat itu. Bos Zhang, apa yang Anda katakan, meskipun saya, Adam, baru saja datang ke Nameles City belum lama ini, saya adalah orang yang telah terlibat dalam lingkaran bisnis. Beraninya saya datang ke Nameles City untuk berkembang tanpa kekuatan. Dan saya mungkin juga memberitahu Bos Zhang, pada kenyataannya, saya hanya seorang pekerja paruh waktu, tuan muda saya adalah bos yang sebenarnya. Hanya saja dia tidak nyaman untuk muncul, jadi dia telah menyerahkan segalanya kepada saya. Mengerti, mengerti. Haha, Bos Adam, saya menantikan kerjasama kita yang bahagia lagi. Salah satu dari dua orang yang berbicara sambil berjalan adalah Adam yang telah lama bersama David. Hari ini, di kawasan bisnis Nameles City, ia dapat dianggap sebagai sosok yang tidak terlalu kecil. Dengan perlindungan Jervis, Kapten Tim Penegakan Hukum Nameles City, selama Anda tidak menyinggung 3 kekuatan utama, pada dasarnya Anda dapat berjalan menyamping di Nameles City. Yang lainnya adalah seorang pengusaha yang membuat kesepakatan dengan Adam. Kekuatannya cukup kuat. Dia adalah salah satu dari beberapa klien utama Adam. Memberinya banyak harta. Pengusaha mengejar keuntungan. Harga Adam adalah yang tertinggi di Nameles City, dan dia memiliki pendukung yang kuat. Dalam waktu kurang dari setahun, dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri di lingkaran bisnis Nameles City. Banyak pengusaha yang mau berbisnis dengannya. Siapa yang tidak ingin bisa menjual lebih tinggi dan menghasilkan lebih banyak uang? Tidak ada yang bisa hidup dengan uang. Tentu saja, apa yang dilakukan Adam adalah memindahkan banyak kue orang, jika Jervis tidak menyapanya dari belakang, bahkan tulangnya akan dimakan sejak lama. Bab 1977, kebetulan. Setelah mengusir rekannya, Bos Zhang, Adam berbalik dan bersiap untuk masuk ke tokonya. Ketika dia berbalik, dia tiba-tiba melihat sosok kecil berjongkok di sudut depan pintu. Saya pikir itu pencuri. Saya pikir pencuri ini terlalu tidak profesional. Sembunyikan saja, bisakah kamu menyembunyikannya? Akibatnya, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat lebih dekat, ternyata itu adalah pengemis kecil yang kotor. Adam juga tidak siap untuk berurusan dengan pihak lain. Meskipun ada sangat sedikit pengemis di dunia sangkar roh, mereka bukannya tidak ada. Biasanya, para pengemis di dunia sangkar spiritual adalah mereka yang jiwanya telah mengalami trauma yang tidak dapat diubah, yang mengarah pada kegilaan. Orang-orang seperti itu lupa siapa mereka dan bagaimana cara kembali. Anda hanya bisa berkeliaran di dunia sangkar roh memohon. Di dunia nyata, itu adalah sayuran. Pada dasarnya, sulit untuk bangun hari itu. Saat Adam masuk ke toko, sepasang mata besar yang indah menatapnya dengan tenang. Pada saat inilah Adam juga memiringkan kepalanya untuk melihat pihak lain. Mata kedua orang itu, satu besar dan satu kecil, bertabrakan. Melihat mata ini, Adam terkejut dan segera berhenti. Mata ini, tampilan ini. Dia merasa begitu akrab. Pikirkan baik-baik dalam pikiran Anda. Ini seperti gadis kecil yang dicintai tuan mudanya ke langit, Talia. Tapi Adam menggelengkan kepalanya lagi, merasa tidak mungkin. Meskipun dia tidak tahu mengapa Talia ingin pergi, dia tidak pernah menanyakan pertanyaan ini kepada tuan muda. Tetapi ketika Talia pergi, dia sudah menjadi gadis remaja. Pengemis kecil di depannya jelas seorang gadis kecil berusia beberapa tahun. Tidak harus sendirian. Namun, rasa penasaran masih mendorong Adam untuk berbalik dan pergi ke sudut tempat pengemis kecil itu bersembunyi. Ketika gadis kecil itu melihat seseorang berjalan ke arahnya, dia secara naluriah perlu menggunakan kecepatannya untuk melarikan diri. Dia tidak tahu siapa orang ini, dan itu jelas bukan kakak laki-lakinya. Kecuali kakak laki-lakinya, dia tidak akan membiarkan siapapun mendekatinya. Ini adalah nalurinya untuk melindungi. Di alam bawah sadar gadis kecil itu, hanya ada satu orang di dunia yang layak mendapatkan kepercayaan tanpa pamrihnya. Pria itu adalah kakak laki-laki. Tepat saat dia berbalik untuk melarikan diri, sebuah suara membuat gadis kecil itu menghentikan langkahnya yang hendak melangkah keluar. Talia. Gadis kecil itu berbalik kaget dan menatap pria parubaya di depannya. Siapa dia? Mengapa Anda tahu nama Anda sendiri? Kakak laki-laki. Salah. Penampilan orang ini terlalu berbeda dari penampilan kakak laki-laki di benaknya, dan itu sama sekali bukan orang yang sama.
Apakah itu penampilan kakak laki-laki ketika dia menjadi tua? Tidak benar juga. Tidak ada suasana yang akrab. Kalau kakak, Anda pasti bisa mencium baunya. Penampilan seseorang bisa berubah, tetapi baunya tidak. Keduanya saling menatap dengan mata besar, dan tak satu pun dari mereka bergerak. Adam juga terkejut. Begitu dia melihat bahwa gadis kecil itu akan melarikan diri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil nama Thalia itu. Dia benar-benar merasa bahwa gadis kecil ini memiliki terlalu banyak kesamaan dengan Thalia. Terutama mata yang cerah itu. Tidak bisa mengatakan seperti itu. Katakan saja sama, bukan hanya mata seperti. Wajah kecil yang kotor juga sangat mirip. Satu-satunya perbedaan adalah ukurannya lebih kecil. Adam pernah sangat mengingat Thalia. Pada saat itu, gadis kecil itu menghususkan diri dalam mencuri harta berharga. Karena dia takut keluarga Thalia akan menemukannya, baik dia maupun pengusaha dan bos di sekitarnya tidak memiliki latar belakang yang kuat, dan mereka tidak berani menyerang dengan kejam. Biarkan pihak lain datang, tapi David datang. Faktanya, Adam tidak menyangka suaranya sendiri bisa menghentikan pihak lain. Keduanya terdiam beberapa saat. Gadis kecil itu yang pertama bertanya dengan suara lembut, "Siapa kamu, Paman? Kenapa kamu tahu namaku?" Adam tertegun sejenak, dan kemudian bertanya kembali, "Kamu juga dipanggil Thalia?" "Yah, bukankah Paman baru saja meneleponku?" Maaf teman kecil, Paman salah mengenali orang, karena salah satu teman pamanku juga dipanggil Thalia, jadi aku mengenalimu sebagai dia." Adam menjelaskan. "Apakah teman Paman sangat mirip denganku?" Gadis kecil itu bertanya-tanya. "Ada beberapa kesamaan, terutama matanya, sangat mirip, tapi dia jauh lebih tua darimu." "Jadi begitu, jika Paman itu baik-baik saja, aku akan pergi dulu." Gadis kecil itu hendak pergi. Dia tidak akan dekat satu sama lain hanya karena beberapa kata. Satu-satunya orang yang bisa membuatnya percaya tanpa syarat adalah kakak laki-lakinya. Tidak ada orang lain yang bisa. Melihat pihak lain pergi, Adam dengan cepat menghentikannya dan berkata, "Tunggu. Apakah ada yang salah, Paman?" "Anak kecil, jika kamu tidak punya tempat untuk pergi, ikuti aku di masa depan." Adam berpikir sejenak dan berkata. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia mengatakan itu. Mungkin itu dipengaruhi oleh David. Senang bisa membantu orang lain dan melakukan sesuatu yang baik. Dilihat dari penampilan kotor gadis kecil ini, dia pasti sudah lama berkeliaran. Dan dia sangat tampan, dan dia sangat mirip dengan Thalia, saya yakin tuan muda akan menyukainya. Adam berpikir bahwa gadis kecil itu akan sangat senang untuk setuju, tetapi tiba-tiba pihak lain menolaknya secara langsung. "Terima kasih Paman atas kebaikanmu. Tapi aku tidak bisa pergi bersamamu, aku harus menemukan kakak laki-lakiku." Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Begitu dia menyebut kakak laki-lakinya, cahaya aneh muncul di matanya, seolah-olah ini adalah satu-satunya motivasi baginya untuk bertahan. Kakak laki-laki. Mata Adam melebar setelah mendengar ini, memperlihatkan tatapan yang sulit dipercaya. Bukankah itu sangat kebetulan, hanya saja gadis kecil ini disebut Thalia, dan dia bahkan memiliki kakak laki-laki. Masih terlihat seperti Thalia ketika saya masih kecil. Tidak heran dia memiliki perasaan status yang sangat akrab. Indikasinya bermacam-macam. Gadis kecil di depannya kemungkinan adalah Thalia yang pergi belum lama ini. "Nak, siapa nama kakakmu? Mungkin aku mengenalnya," tanya Adam cepat. Sekarang dia harus mengkonfirmasi identitas gadis kecil di depannya. Jika Anda benar-benar ingin menjadi orang yang sama dengan orang yang pergi, maka itu akan menjadi masalah besar. Ketika Thalia pergi, dia jelas masih remaja, jadi mengapa dia tiba-tiba berubah menjadi gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun? Saya juga lupa banyak orang dan hal, saya bahkan tidak ingat diri saya sendiri, hanya tuan muda saya. Terjadinya situasi seperti itu pasti disebabkan oleh kerusakan jiwa yang berat. Adam sudah tak terbayangkan. Jika tuan muda melihat Thalia yang telah dimanjakannya, dia akan menjadi seperti ini, terluka parah dan amnesia, berkeliaran, tunawisma, seperti pengemis kecil. Seberapa marah dia? Berapa banyak orang yang bisa menahan amarah tuan muda? Berani menyakiti Thalia seperti ini, tuan muda tidak boleh saling merobek. "Paman mengenal kakak laki-lakiku." Mata gadis kecil itu berbinar. Satu-satunya keyakinan dalam pikirannya sekarang adalah menemukan kakak laki-lakinya. Selama dia menemukan kakak laki-lakinya dan mengikutinya, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Tidak hanya hal-hal yang baik untuk dimakan. Kamu masih bisa tidur di pelukan hangat kakakmu. Bab 1978, saya percaya Anda. Adam mencoba yang terbaik untuk menjaga dirinya tetap tenang, dan bertanya dengan nada ramah, "Nak, kamu harus memberitahuku dulu siapa nama kakakmu, dan kemudian aku akan tahu jika aku mengenal kakakmu." "Paman, saya lupa nama kakak saya. Yang saya tahu adalah saya selalu memanggilnya kakak. Kakak sangat baik kepada saya. Dia akan membelikan banyak barang bagus untuk saya makan, dan dia akan memeluk saya dan membiarkan aku tinggal bersamanya tidur di pelukanku. Aku tidak tahu mengapa aku berpisah dari kakak laki-lakiku, aku sangat merindukan kakak laki-lakiku." Kata gadis kecil itu sedih. Ledakan. Dengarkan apa yang dikatakan gadis kecil itu. Itu seperti guntur di tanah. Adam hanya merasakan raungan di kepalanya. Dia pusing karena shock.
Gadis 4 atau 5 tahun di depannya benar-benar Talia yang pergi belum lama ini. Tapi kenapa dia bisa sampai ke titik ini? Siapa yang menyakitinya seperti ini? Beberapa pertanyaan muncul di benak Adam. Tapi dia tahu ini bukan waktunya untuk memikirkannya. Yang paling penting sekarang adalah membawa Talia kembali, memandikannya dan membersihkannya, dan kemudian menunggu tuan mudanya meninggalkan Bea Cukai lagi, dan menyerahkannya kepada tuan mudanya tanpa insiden. Adapun sisanya, Adam tidak bisa mengaturnya. Talia, kamu tidak mengenalku lagi. Adam tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Paman, haruskah kita saling mengenal? Mata polos gadis kecil itu penuh dengan keraguan. Aku kakak tertuamu, Teman, kita dulu sering bertemu. Paman, apakah kamu benar-benar kenal kakak? Ini lebih dari sekedar kenalan. Ini sama sekali tidak akrab lagi. Di mana kakak sekarang? Aku ingin bertemu dengannya. Gadis kecil itu bertanya dengan tidak sabar. Talia, kamu ikut aku dulu, aku akan mengantarmu mandi, berganti pakaian, dan kemudian menunggu kakak untuk menjemputmu, oke? Ini baik. Gadis kecil itu akan setuju, tetapi setelah memikirkannya, dia berkata dengan hati-hati, Paman, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu mengenal kakak laki-laki itu? Daripada berbohong padaku. Jika kamu tidak bisa membuktikannya, aku tidak bisa pergi bersamamu. Bagaimana membuktikan? Adam sedikit cemas ketika mendengar ini. Saya tidak tahu bagaimana membuktikannya untuk sementara waktu. Talia jelas telah melupakan terlalu banyak masa lalu, bahkan nama tuan muda. Apa yang bisa saya lakukan untuk meyakinkan orang lain? Jika Talia tidak percaya pada dirinya sendiri dan bersikeras untuk pergi, ketika saatnya tiba, tuan muda akan pergi, kemana dia akan pergi? Bagaimana dia harus menjelaskan kepada tuan muda? Tidak. Talia itu harus ditinggalkan, tapi Anda tidak bisa menggunakan kekuatan. Ini akan membuat pihak lain lebih curiga. Berpikir sejenak, pikiran Adam melintas, dan dia berkata kepada gadis kecil itu, Talia, aku punya cara untuk membuktikannya, kamu tunggu aku dulu, jangan pergi, atau tuan muda akan sangat sedih ketika dia pergi. Oh, ya, kataku. Tuan muda adalah kakak laki-lakimu. Gadis kecil itu mengangguk, menunjukkan bahwa dia bisa menunggu. Kemudian Adam berteriak keras ke dalam toko, kemarilah. Segera ada tanggapan dari toko. Bos, ada apa? Segera, beberapa anak muda berlari keluar. Ada pria dan wanita, mereka semua diundang oleh Adam untuk melakukan pekerjaan sambilan. Misalnya, membersihkan, atau menerima beberapa tamu saat Anda tidak ada. Dengan toko sebesar itu, Adam sendiri tidak bisa sibuk. Selain itu, dia adalah bosnya, dan dia sering harus keluar untuk bertemu klien besar. Tidak baik meninggalkan toko tanpa pengawasan. Ambilkan pena dan kertas untukku, dan bawakan meja lain. Adam menginstruksikan. Ya, bos. Ayo pergi sekarang juga. Beberapa anak muda kembali ke toko dan membawa pena dan kertas, serta meja. Adam meletakkan kertas putih di atas meja dan mulai menggambar di atasnya dengan pena. Segera avatar seseorang muncul di kertas putih. Belum lagi, itu sangat mirip dengan David. Setelah melukis, Adam mengambil potret David dan menunjukkannya kepada gadis kecil yang menunggu untuk sementara. Talia, lihat ini kakakmu. Gadis kecil itu menatap potret di tangan Adam, dengan kecemerlangan aneh di matanya. Orang dalam potret itu sangat mirip dengan kakak laki-laki dalam pikiranku. Dia bisa yakin bahwa lukisan itu adalah kakak laki-lakinya. Sepertinya begitu, ini seperti kakak laki-laki. Paman, kamu tidak berbohong padaku, kamu benar-benar tahu kakak, kata gadis kecil itu dengan heran. Lihat, aku bilang aku kenal satu sama lain, tapi kamu masih tidak percaya padaku. Adam tertawa. Pada saat yang sama, dia menghela nafas lega. Akhirnya Talia itu dipertahankan. Jika bukan karena fakta bahwa saya memiliki beberapa keterampilan menggambar, saya benar-benar tidak dapat meyakinkan gadis kecil yang waspada ini. Kuncinya adalah tuan muda sedang mundur sekarang, dan dia tidak tahu kapan dia bisa keluar. Dan tidak bisa mengganggunya. Tunggu saja di luar. Aku percaya pada pamanku sekarang. Hebat, aku sudah lama tidak menemukan kakak laki-lakiku. Sekarang akhirnya aku melihatnya. Aku sangat senang. Gadis kecil itu berbicara, dengan air mata berlinang, dia hampir menangis. Dia terlalu lelah untuk sementara waktu. Karena aku berjanji pada kakakku untuk tidak mencuri apapun, aku belum makan banyak sejak memasuki dunia sangkar roh. Waspadalah terhadap orang-orang jahat itu dan lindungi diri Anda. Satu-satunya keyakinan di hati saya adalah bahwa saya berharap untuk menemukan kakak saya segera. Jalani kehidupan yang baik yang Anda ingat. Seiring berjalannya waktu, dia tidak menemukan jejak kakak tertuanya. Kemudian, gadis kecil itu perlahan mengerti. Mungkin kakaknya tidak ada di kota sama sekali. Dia ingin mencari kota lain, tetapi dia tidak tahu kemana harus pergi. Tepat pada saat putus asa, tiba-tiba tikungan dan belokan telah berubah, dan pohon willow menjadi gelap dan bunganya cerah. Bertemu seseorang yang mengenal kakak laki-laki. Gadis kecil itu sangat bersemangat sehingga dia hampir menangis. Jangan menangis, sayang. Kembalilah bersamaku untuk mandi dan berganti pakaian, lalu tunggu tuan muda dengan bersih, oke? Ya, Talia mengangguk. Setelah memastikan bahwa pamannya benar-benar mengenal kakak laki-laki itu, dia melepaskan semua pengawalnya. Kakak sangat baik, teman-temannya pasti sangat baik juga.
Adam membawa Talia itu kembali ke rumah David untuk mundur. Ketika dia sudah setengah jalan, dia menyuruh Laura untuk kembali dengan cepat. Talia adalah seorang gadis, meski masih muda, baru berusia 4 atau 5 tahun. Tetapi ketika saatnya untuk menghindari kecurigaan, Anda harus menghindarinya. Soal mandi dan ganti baju harus diserahkan kepada Laura. Keduanya baru saja tiba. Laura kembali dengan tergesa-gesa. Setelah menerima pemberitahuan mendesak dari Adam, dia pikir tuan mudanya yang memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi dia tidak berani menunda. Hanya ingin bertanya pada Adam ada apa dengan dia kembali, tetapi matanya tertuju pada Talia di sampingnya, dan dia tidak bisa menjauh. Pada saat ini, noda di wajah Talia telah dibersihkan, memperlihatkan wajah kecil yang lucu seperti boneka porselen. Tentu saja, Laura juga melihat bahwa gadis kecil di depannya persis sama dengan Talia, kesayangan tuan mudanya. Tapi dia tidak tahu sekarang bahwa keduanya adalah orang yang sama. Bagaimanapun, Talia sudah remaja ketika dia pergi. Gadis kecil di depannya baru berusia 4 atau 5 tahun. Tidak ada cara untuk menghubungkan keduanya. Namun, Laura sudah memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Keduanya harus terkait dalam beberapa cara. Kalau tidak, di mana di dunia ini ada orang asing yang serupa? Ada kesamaan dalam gen, jadi mereka sangat mirip. Bab 1979, Terobosan Jiwa. Pak Tua Adam, siapa ini? Laura bertanya dengan keras sambil melihat dua orang, satu besar dan satu kecil. Nona Garcia, saya tidak bisa menjelaskan beberapa hal dengan jelas, saya hanya bisa memberitahu Anda sekarang, ini Talia, karena beberapa kecelakaan, jiwanya rusak parah, dan itu berubah kembali ke penampilan berusia 4 atau 5 tahun, dan hampir lupa semuanya, hanya saya ingat anak itu, berkeliaran di pintu toko saya, kebetulan saya bertemu dengannya dan membawanya kembali, Anda dapat membantunya mencucinya nanti, berganti pakaian bersih, dan menunggu anak itu keluar kebiasaan untuk menghadapinya. Adam menjelaskan masalah itu secara singkat. Apakah ini Talia? Laura terkejut. Siapa Talianya? Itu adalah putri yang dimanjakan oleh tuan mudanya. Setidaknya puluhan triliun koin virtual roh dihabiskan untuknya. Saya tidak tahu bagaimana itu tiba-tiba menghilang. Sekarang muncul kembali, dan telah berubah menjadi penampilan berusia 4 atau 5 tahun. Juga berpakaian seperti pengemis kecil. Jika tuan mudanya mengetahui hal ini, apakah dia harus membuat lubang di langit? Meskipun aku juga berpikir itu sedikit aneh, dialah yang dimanjakan oleh tuan muda. Adam berkata dengan pasti. Bagaimana ini mungkin? Laura masih tidak percaya. Mengapa seorang gadis besar di masa remajanya tiba-tiba menjadi gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun? Apa yang terjadi selama Talia menghilang? Menurut dugaan saya, Talia seharusnya kembali ke dunia nyata, dan kemudian jiwanya rusak parah lagi, dan itu akan menjadi seperti sekarang. Apa yang terjadi? Kita harus menunggu sampai dia mendapatkan kembali ingatannya untuk mencari tahu, tapi ini bukan yang harus kita lakukan. Khawatir tentang itu, ketika saatnya tiba, Tuan Muda akan menanganinya, dan sekarang kita hanya perlu menemaninya dan menunggu Tuan Muda keluar. Adam mengungkapkan pikirannya. Meskipun dia juga penasaran bagaimana Talia menjadi seperti ini. Tetapi sebagai bos tua di lingkaran bisnis, Adam tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh ditanyakan, jadi yang terbaik adalah tidak bertanya. Aku mengerti, kata Laura dengan tenang. Segera, dia melihat sosok kecil di samping Adam, dan bertanya dengan lembut, Talia, apakah Anda ingin mandi dengan saudara perempuan? Kakak, apakah kamu juga teman baik kakak laki-laki? Gadis kecil itu bertanya pada Laura. Iya, aku berteman baik dengan kakakmu. Dia akan datang menemuiku sesekali, jadi kamu bisa mengikutiku mulai sekarang, dan mari kita tunggu kakakmu datang, oke? Nah, Suster Garcia. Gadis kecil itu tersenyum senang. Akhirnya bisa bertemu dengan kakakku. Tetapi pada saat yang sama, gadis kecil itu merasa sedikit gugup. Akankah kakak laki-laki itu melupakan dirinya sendiri? Apakah dia akan tetap bersikap baik pada dirinya sendiri seperti dulu? Adapun kapan sebelumnya, Talia tidak ingat sama sekali. Laura mendapat persetujuan Talia, dan membawanya untuk mandi bersama, dan membantu gadis kecil itu berganti pakaian bersih. Pengemis kecil itu berubah menjadi seorang putri seperti boneka porselen. Cukup menyukainya. Siapapun yang melihatnya mau tak mau ingin mencubit wajah lembut putih itu. Pada saat ini, Laura dan Adam membawanya ke ruangan tertutup. Begitu dia memasuki pintu, mata gadis kecil itu lurus. Semua hal baik di rumah adalah apa yang dia suka makan, yang sangat bermanfaat bagi tubuhnya. Paman, saudari, bisakah bola-bola ini dimakan? Gadis kecil itu bertanya dengan bodoh. Laura berjongkok dan berkata dengan sangat sedih, Talia, harta ini bisa dimakan, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, kamu bisa mengambilnya, sama-sama. Benarkah? Gadis kecil itu merasa sedang bermimpi. Sudah lama dia tidak makan enak. Hanya dalam ingatan, saya memakannya ketika saya bersama kakak laki-laki saya. Tentu saja itu benar, Laura tertawa. Kalau begitu jika aku memakannya, itu tidak dihitung sebagai mencuri, kan? Aku berjanji pada kakak bahwa aku tidak bisa mencuri apapun. Talia harus melakukan apa yang dia katakan, jika tidak, kakak tidak akan menyukai Talia lagi. Gadis itu tampak bingung. Talia, semua harta ini adalah tuan mudamu, yaitu, kakak laki-lakimu yang secara khusus menyiapkannya untukmu.
Itu milikmu, bagaimana bisa dianggap mencuri? Kakak menyiapkannya untukku. Iya, Laura mengangguk. Luar biasa. Gadis kecil itu berseru, dia tidak tahan lagi, dia langsung meninggalkan mereka berdua, berlari ke tengah ruangan, mengeluarkan salah satu binatang yang tak ternilai harganya, dan melemparkannya ke mulutnya dengan ekspresi senang. Laura dan Adam keduanya tersenyum. Setelah sekian lama bersama, mereka sudah lama mengetahui keistimewaan Thalia. Harta apapun bisa dimakan tanpa gejala sisa. Harta di rumah dibeli oleh mereka berdua selama ini. Dengan pemahaman mereka tentang David, ketika sang tuan muda keluar dari bea cukai, dia pasti akan memakannya dengan santai. Setelah gadis kecil itu kenyang, dia tertidur tengkurap. Bangun dan lanjut makan. Jika kakak tidak keluar, dia tidak akan keluar. Adam terus menjalankan bisnisnya sendiri. Laura untuk sementara meletakkan pekerjaannya dan menjaga Thalia di sini. Dia tidak berani pergi. Jika sesuatu terjadi pada gadis kecil itu, bagaimana Anda menjelaskannya kepada tuan muda? Sekarang semua pekerjaan tidak sepenting gadis kecil di depanku ini. Laura dapat yakin bahwa Thalia harus diserahkan dengan aman kepada tuan muda. Tata surya, bumi. Karena dia baru saja ke dunia sangkar roh, David tidak tahu untuk masuk lagi untuk waktu yang singkat. Bersama kalian semua di bumi. Dengan David di sekitar, pelatihan para wanita tampaknya menjadi lebih sulit. Waktu berlalu begitu cepat. Suatu hari, David secara tidak sengaja membuka sistemnya sendiri, dan secara tidak sengaja menemukan bahwa titik ajaibnya telah melebihi tanda 1.000.000. Mencapai 1.080.000. Artinya, dia dapat memilih salah satu kekuatan fisik dan mentalnya untuk membuat terobosan. Setelah terobosan, itu akan mencapai tingkat kedua dari ranah kaisar, tingkat kaisar kuno. Mungkin David merasa tidak terlalu aman untuk menghadapi pembangkit tenaga misterius di dunia sangkar roh, jadi dia memutuskan untuk menerobos kekuatan spiritualnya terlebih dahulu. Bagaimanapun, yang lain ada di bumi, dan mereka tidak kemana-mana, kekuatan tingkat kaisar kuno setengah langkah tidak jauh berbeda dari tingkat kaisar kuno yang sebenarnya, dan itu sudah cukup. Adalah hal yang baik untuk membelanjakan uang untuk para dewa, dan menyimpannya hanyalah serangkaian angka. Segera, David mengumumkan kepada semua orang bahwa dia akan mundur. Kembali ke ruangan, nyalakan sistem, dan klik tanda plus di belakang kolom kekuatan mental. Mengkonsumsi 1.000.000 poin dewa, kekuatan spiritual telah menembus dari tingkat ke-10 tingkat kaisar ke tingkat pertama tingkat kaisar kuno. Tak perlu dikatakan prosesnya, rasa sakit Tsukihimewa benar-benar tak terlupakan. Bahkan dengan tekad David, setiap kali kekuatan spiritualnya menembus alam besar, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa dan tidak ingin mengalaminya lagi. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda harus mengalami rasa sakit. Terobosan spiritual selesai. David menghela nafas panjang. Pakaiannya sudah basah oleh keringat. Sebuah pikiran bergerak. Keringat langsung menguap. Pakaian bersih kembali. Baru mau bangun dan keluar. David ingat bahwa dia belum pernah ke dunia sangkar roh untuk waktu yang lama. Ambil kesempatan ini untuk memeriksanya. Lagi pula, Anda harus mendapatkan lebih banyak poin dewa di dalamnya. Ketika saatnya untuk peduli, Anda harus peduli. Jadi David menyalakan sistem lagi dan memilih untuk memasuki dunia sangkar roh. Bab 1980, bertemu lagi. Ketika David membuka matanya lagi, dia sudah berada di dunia sangkar roh. Dia bangkit dan berjalan keluar dari retret, menghubungi Laura dan Adam seperti biasa, meminta mereka untuk melaporkan pekerjaan mereka, dan menanyakan apakah ada masalah yang tidak bisa mereka selesaikan. Laura, yang menerima berita itu, memandang Thalia yang masih tidur, dan tidak membangunkannya, tetapi langsung pergi ke David. Segera, Laura melihat David di ruang tamu. Tuan, Laura berteriak terengah-engah. Hah, Laura, apakah kamu dekat? Mengapa kamu di sini begitu cepat? Tanya David curiga. Tuan, saya telah menjaga seseorang di rumah baru-baru ini dan tidak pergi. Kamu menjaga seseorang di rumah? Siapa? David penasaran. Thalia putri kecil. David mengerutkan kening, mengira dia salah dengar, dan menaikkan volume, siapa? Itu adalah gadis kecil yang kamu temui di kota Ember. Dia telah bersamamu sejak saat itu. Dia paling suka mengebor ke dalam pelukanmu. Bukankah dia pergi tiba-tiba beberapa waktu yang lalu? Dia ditemukan oleh Patua Adam belum lama ini dan dibawa kembali, katanya. Aku sudah mencarimu, Tuan. Maksudmu, Thalia? David bertanya tidak yakin. Itu dia, Laura menjawab dengan tegas. Setelah mendapatkan jawaban ini, David tiba-tiba berdiri dari kursinya, di mana Thalia? Di ruang rahasia tempat kami menumpuk harta kami, ia hanya makan dan tidur. Begitu kata-kata Laura jatuh, sosok David telah menghilang. Dia dengan cepat mengikuti. David sangat terkejut saat mendengar kata-kata Laura. Saat Thalia pergi, meski pergi tanpa pamit, mereka juga meninggalkan surat. Dikatakan bahwa dia memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan dan perlu pergi sementara. Menurut pendapat David, sesuatu pasti telah terjadi dalam keluarga Thalia yang menyebabkan dia hidup di dunia sangkar roh. Sekarang saya memikirkan masa lalu, tentu saja saya harus kembali untuk menemukan keluarga saya. Bagaimana itu bisa muncul di dunia sangkar roh lagi? Masih mencari sendiri.
Keraguan dalam pikiran, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan itu. Saya harus pergi dan melihat Talia terlebih dahulu. Jadi setelah mengetahui lokasi Talia dari Laura, David bahkan tidak bisa menyapa, dan segera pergi. Saat berikutnya, David muncul di pintu ruang rahasia tempat harta ditumpuk. Saya melihat seorang gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun, tidur di tumpukan harta karun. Kesan pertama David dari gadis kecil ini adalah keakraban. Sangat akrab. Meskipun Talia sudah menjadi gadis remaja ketika dia pergi, tapi David bisa yakin, gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun di depannya adalah Talia. Seperti yang dikatakan Talia itu, bau seseorang tidak bisa diubah. Adapun bagaimana pihak lain menjadi seperti ini, David tidak tahu. Dia mendekati gadis kecil itu dengan hati-hati, karena takut membangunkannya. Berjalan di depan Talia, David berjongkok dengan lembut dan melihat dengan hati-hati ke wajah kecil gadis kecil itu seperti boneka porselen. Itu mirip dengan pertama kali saya melihat Talia di kota Ember, tetapi lebih kecil. David paling menyukai penampilan Talia. Wajah bulat, bicaralah seperti susu, itu sangat lucu. Bukannya David tidak suka saat dia dewasa. Hanya saja ketika Anda tumbuh dewasa dan tubuh Anda berkembang, Anda tidak bisa terlihat terlalu dekat lagi pula, pria dan wanita berbeda. Mengulurkan tangannya, dia dengan hati-hati membawa gadis kecil itu ke dalam pelukannya. Perasaan yang lama hilang telah kembali. Gadis kecil itu dipeluk David, mengendus-endus hidungnya dalam tidurnya. Sepertinya mencium bau yang familiar. Talia membuka matanya. Yang menarik perhatianku adalah wajah tampan. Talia telah melihat berkali-kali dalam mimpi. Anehnya, dia lupa segalanya, tapi dia ingat wajah ini. Melihat wajah yang familiar ini, mata gadis kecil itu berangsur-angsur menjadi lebih besar, dan dia kehilangan tidur dalam sekejap. Dia berteriak dengan suara seperti susu, "Kakak! Kakak, kamu! Apakah kamu keluar dari bea cukai?" David tersenyum dan mengangguk. "Iya, kakak ada di luar negeri, aku akan menemuimu sesegera mungkin. Jika kamu lelah, tidurlah. Dengan kakak di sini, semuanya akan baik-baik saja. Kakak adalah pendukung kuatmu. Jika ada yang berani menggertakmu di masa depan, kakak laki-laki akan mengalahkannya." Gadis kecil itu tidak bisa tidur sekarang, melihat David, matanya berangsur-angsur kabur, dan dia akhirnya tidak bisa menahan tangis. Kakak, aku sangat merindukanmu. Aku sudah lama berkeliaran, mencarimu kemana-mana, tapi aku tidak bisa menemukanmu. Talia, jangan menangis, kakak ada di sini. David menghibur. Gadis kecil itu memeluk David dengan erat, dan perlahan tertidur sambil menangis. Dia sudah kenyang. Anda perlu tidur untuk mencerna harta di tubuh Anda dan memulihkan jiwa Anda yang rusak. Melihat Talia itu tertidur, David berbalik dan meninggalkan ruang rahasia. Laura telah datang ke pintu dan telah berdiri di sana dengan tenang, tanpa mengganggu reuni antara keduanya. "Laura, kamu mengatakan bahwa Talia ditemukan oleh Pak Tua Adam." David berjalan mendekat dan bertanya. "Ya, Tuan Muda." Pak Tua Adam mengatakan bahwa dia bertemu Talia di depan toko. "Pada saat itu, dia semua kotor, seperti pengemis yang berkeliaran," jawab Laura. "Biarkan Pak Tua Adam kembali dan ceritakan tentang proses pertemuan Talia." "Ya, Tuan Muda." Pak Tua Adam sudah dalam perjalanan kembali. Setelah setengah jam, David duduk di ruang tamu sambil memegang bola. Laura dan Adam duduk di sisi lain. Setelah mendengarkan penjelasan rinci Adam tentang pertemuan itu, David mengerutkan kening. Menurut pepatah lama, Talia seharusnya sudah lama berkeliaran di Nameles City. Kali ini berbeda dari yang lalu. Terakhir kali, gadis kecil itu menggunakan kecepatannya sendiri untuk mencuri barang di mana-mana, dan dikejar oleh banyak bos pengusaha termasuk Adam. Namun, kali ini, dia selalu ingat apa yang dia katakan dan tidak pernah mencuri satupun harta karun. Ini membuat David merasa sangat lega pada saat yang sama. Adapun bagaimana Talia sampai pada titik ini, apa yang terjadi setelah kamu pergi? Adam juga tidak tahu. Ketika dia bertemu gadis kecil itu, dia tampak seperti seorang pengemis kecil. Dan kecuali David, semuanya terlupakan. Namun, Adam masih mengungkapkan analisisnya sendiri. Hanya ada satu kemungkinan untuk situasi seperti ini. Artinya jiwa telah rusak parah. Selektif mengingat apa yang paling penting bagi Anda dan melupakan sisanya. Kata-kata Adam dan pikiran David bertepatan di beberapa tempat. Ada yang tidak beres di rumah gadis kecil itu. Setelah ingatannya pulih, diperkirakan dia ingin membalas dendam. Akibatnya, dia dianiaya oleh musuh lagi, mengakibatkan kerusakan pada jiwanya, dan dia terus kembali ke dunia sangkar spiritual untuk pulih. Dengan baik, mengapa ini perlu? David menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Katakan saja pada diri sendiri tidak. Jika sesuatu terjadi, kami mendiskusikannya bersama untuk menghadapinya. Jika musuh benar-benar kuat menjadi tak tertandingi. Kemudian tunggu dia menerobos ke puncak kerajaan Kaisar, atau bahkan melangkah lebih jauh, dan kemudian pergi untuk membalas dendam bersama. Menurut aturan sistem sebelumnya, level Kaisar Surgawi harus berada di langit-langit domain Linglan. Jika Anda terus melangkah lebih jauh, benar-benar setiap masalah dan masalah dapat diselesaikan. Bab 1981, masalah datang ke pintu. Setelah menemukan David, mungkin itu untuk memulihkan jiwanya dengan cepat. Talia menjadi lebih rakus dan lesu.
Tentu saja, kebiasaan suka mengebor ke dalam pelukan David tidak berubah sama sekali. Apakah itu makan atau tidur, itu harus dilakukan dalam pelukan David, dan dia enggan untuk pergi sejenak. Dia bisa merasa aman di sini. Ketika dia bertemu Thalia, David tidak bisa meninggalkan dunia sangkar roh. Dia harus diawasi setiap saat. Untungnya, sebelum memasuki dunia sangkar roh, dia mengumumkan kepada semua orang bahwa dia akan mundur. Selanjutnya, saya pasti akan tinggal di dunia sangkar roh untuk sementara waktu. Karena aku tidak bisa pergi. David punya ide baru di hatinya. Kebetulan dia berada di dunia sangkar roh selama ini. Biarkan Laura dan Adam mengambil langkah lebih besar, mendapatkan lebih banyak poin ilahi, dan meningkatkan kekuatan mereka. Setelah Thalia mendapatkan kembali ingatannya, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membantunya. Jangan sampai gadis kecil ini melakukan pelecehan lagi. Pada saat ini, David sudah menganggap orang yang terluka sebagai musuhnya. Tidak peduli seberapa kuat atau kuat lawannya, jika dia berani menyakiti Thalia, dia sudah akan berdiri di sisi berlawanan dari David. Dia masih tidak percaya. Setelah Anda mencapai tingkat Kaisar Surgawi, tidak bisakah Anda menghadapinya? Satu tingkat Kaisar Surgawi tidak cukup. Bagaimana dengan puluhan atau bahkan ratusan nilai Kaisar Surgawi? Doppelganger juga bukan vegetarian. 27 avatar dapat dipanggil pada urutan kelima, tetapi bagaimana dengan urutan keenam? Bagaimana dengan tingkat 7? Ratusan klon tingkat Kaisar Surgawi dikirim bersama. Siapa yang tidak takut di Linglan Domain? Tetapi semua ini harus dibangun atas dasar memiliki dewa yang cukup. Tidak cukup dewa, apalagi meningkatkan teknik avatar, bahkan meningkatkan kekuatan saja tidak cukup. David juga sangat tidak berdaya tentang ini. Ibunya telah memasuki ranah kaisar, dan dia masih tidak bisa bersantai, dan dia harus terus bekerja keras untuk mendapatkan poin dewa. Dia mengerti, jika Anda ingin hidup bebas dan melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda dari bahaya, Anda harus berdiri di puncak piramida. Jika tidak, apapun yang Anda lakukan, Anda akan tetap terikat. Setelah mengkonfirmasi rencananya, David membiarkan Laura dan Adam melepaskannya. Jangan takut menyinggung perasaan orang. Luangkan waktu untuk mengumpulkan harta untuk membeli real estate. Lebih banyak lebih baik. Faktanya, baik Laura maupun Adam tidak bisa mengerti mengapa David melakukan ini. Harta untuk Thalia menumpuk, dan mereka tidak bisa dimakan dalam waktu singkat. Apa gunanya membeli begitu banyak harta dengan harga tinggi? Apakah untuk tujuan menahan dan menunggu harga naik sebelum menjualnya? Tentu saja tidak. Keduanya tahu bahwa tuan muda mereka bukanlah orang yang peduli dengan uang. Kalau tidak, tidak mungkin menyerahkan dana sebesar itu kepada mereka untuk dikelola. Lagi pula, sekarang adalah harga tertinggi, apakah bisa naik? Aku takut itu akan sulit. Tunggu sampai harta kota pertama dan kedua mengalir ke kota utama dalam jumlah banyak. Harga pasti akan turun. Tidak mungkin untuk terus naik tanpa henti. Hanya saja mereka berdua tidak perlu khawatir. Apapun yang dikatakan tuan mudanya, mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Dengan perintah David, keduanya secara alami akan habis-habisan. Kenaikan harga lagi untuk akuisisi telah menaikkan harga harta di Nameles City dengan selisih besar. Titik bijak David juga mulai meningkat, mengantarkan gelombang puncak. Setengah bulan kemudian, Nameles City, distrik kedatangan. Seorang pemuda melangkah keluar. Begitu dia meninggalkan area kedatangan, banyak orang segera mengelilinginya, dan pengurus rumah tangga terkemuka berteriak dengan hormat, Tuan Muda Ketujuh. Ya, pria muda itu mengangguk, dan bersenandung sebagai tanggapan. Kemudian terus, orang-orang di belakang dengan cepat mengikuti. Tuan Muda Ketujuh, Tuan Ketiga memintamu untuk kembali duluan. Pengurus rumah tangga mengejarnya dan berkata. Begitu, saya akan kembali lagi nanti, kata pemuda itu santai. Tapi Tuan Ketujuh, Tuan Ketiga sedang menunggumu. Paman Ketiga sedang menungguku. Oke, aku tahu, aku akan segera kembali. Pemuda itu sudah sedikit tidak sabar. Saya akhirnya memasuki dunia sangkar roh, dan saya belum sempat menikmatinya. Saya harus diceramahi oleh Paman Ketiga lagi, dan aneh jika saya dalam suasana hati yang baik. Tapi dia benar-benar tidak bisa tidak mematuhi Paman Ketiganya Eddie Aston. Itulah orang nomor satu yang dapat diperingkatkan dalam keluarga Aston. Jika Eddie tidak menyukainya, kemudian hari-hari baiknya berakhir. Pemuda itu berjalan ke arah basecamp keluarga Aston, dan kepala pelayan tua mengikuti di belakang. 3 hari telah berlalu. Laura dan Adam berulang kali menaikkan harga harta karun di Nameles City lagi, dan akhirnya menyebabkan masalah besar. Bahkan jika ada Jervis untuk menyapa, itu tidak berguna. Karena kali ini, itu adalah keluarga Aston, salah satu dari 3 keluarga besar di Nameles City. 3 keluarga Park, Aston, dan Wayne bergiliran bertanggung jawab atas Nameles City. Di dunia nyata, mereka semua adalah kekuatan utama. Seorang pria kuat dengan ranah kaisar setengah langkah duduk di kota. Di hadapan keluarga yang begitu kuat, identitas Jervis sebagai kapten tim penegakan hukum Nameles City agak tidak memadai. Untuk kekuatan seperti keluarga Aston. Untuk memberi Anda wajah, Anda adalah kapten tim penegakan hukum Nameles City. Jika Anda tidak menunjukkan wajah, Anda bukan apa-apa. Alasan untuk ini sebenarnya cukup sederhana. Tuan muda dari keluarga Aston, Bun Aston, telah kembali.
Di masa lalu, ketika Bun berada di dunia sangkar roh, untuk menghasilkan uang untuk menumbuhkan kekuatannya sendiri, dia diam-diam menemukan beberapa pengusaha untuk membantunya. Di bawah panji keluarga Aston, para pengusaha ini tidak bermoral di dunia sangkar roh, mereka arogan, dan mereka membeli dan menjual dengan paksa. Terkenal di kawasan bisnis Nameless City. Sebagian besar manfaat yang diperoleh diambil oleh Bun, dan dia hanya bisa minum sup. Kemudian, Bun dipanggil oleh keluarganya dan meninggalkan dunia sangkar spiritual dan kembali ke dunia nyata. Kelompok pengusaha mulai tidak menonjolkan diri. Awalnya, beberapa hal yang mereka lakukan adalah untuk merusak reputasi keluarga Aston. Ketika Bun pergi, secara alami tidak ada seorang pun di keluarga Aston yang terus melindungi mereka. Akibatnya, Bun tiba-tiba kembali sekarang. Saya mendengar bahwa seseorang merampok bisnisnya di Nameless City. Orang-orang yang menyebabkan dia belum menghasilkan uang baru-baru ini, jadi apa? Bagaimana jika Jervis adalah pendukungnya? Di depannya Bun, Jervis adalah seekor burung. Jadi konflik terjadi begitu saja. Bun adalah master arogan dan mendominasi. Didukung oleh keluarga Aston, kekuatan tertinggi di domain Linglan, dia tidak akan menanggungnya sama sekali. Mengetahui bahwa seseorang terus-menerus menaikkan harga harta di Nameless City, Bun langsung membawa orang ke pintu. Berani menyentuh kue Bunnya. Ini seperti bermain lentera di toilet dan mencari kematian. Nameless City, lokasi pusat. Di depan, paviliun harta karun, sejumlah besar orang tidak dapat mengalirkan air di sekitar sini. Dan Treasure Pavilion adalah toko yang dibuka oleh Adam di Nameless City. Ini juga merupakan sumber utama perolehan poin Dewa David. Tuan Muda Ketujuh, pemilik paviliun harta karun, Anda tidak di sini, Anda telah menaikkan harga harta karun, hampir memakan lebih dari 80% bagiannya, kami bahkan belum menangkapnya. Seorang pengusaha berperut buncit, mengadu pada Bun. Ya, Tuan Muda Ketujuh. Harga yang diberikan oleh paviliun harta karun terlalu tinggi, hampir semua bos yang memiliki harta ingin menembak di sini, ditambah Kapten Jervis menyapa mereka, bukan karena kami tidak kompeten, kami benar-benar tidak berdaya. Kami juga meminta Tuan Muda Ketujuh untuk memanggil kami. Semua pengusaha mulai menangis. Bab 1982, apa itu? Bun melihat ke pintu depan paviliun harta karun dan mencibir. Jangan khawatir, sekarang Tuan Muda ini kembali, tidak ada seorang pun di Nameless City yang berani menyentuh kue saya, dan apa yang hilang akan digandakan kembali. Sungguh tidak sabar menjadi orang luar. Selama percakapan, beberapa orang keluar dari paviliun harta karun, dipimpin oleh Adam. Seseorang datang untuk memblokir pintu, tentu saja dia harus keluar. Ini adalah pertama kalinya saya mengalami situasi seperti itu setelah datang ke Nameless City untuk waktu yang lama. Adam tidak panik, baru saja menghubungi Tuan Muda. Lakukan saja hal Anda sendiri, dan semua masalah lainnya akan diselesaikan oleh Tuan Muda Anda. Jika Tuan Mudanya mundur, Adam mungkin sedikit gugup. Namun, sejak kemunculan Talia, Tuan Mudanya tidak punya waktu untuk mundur. Saya tidak tahu siapa yang mulia. Apa yang Anda lakukan di paviliun harta karun saya? Adam bertanya lebih dulu. Apakah kamu bos di sini? Bun bertanya balik. Ya, saya Adam, pemilik paviliun harta karun. Saya ingin tahu apa yang diperintahkan Tuan Muda ini. Melihat bahwa pihak lain sangat mengesankan, Adam sedikit menurunkan posturnya. Saya telah menjadi pengusaha selama setengah hidup saya. Ini adalah hal yang paling penting untuk diketahui bahwa Anda dapat menghasilkan uang dengan harmonis. Jika Anda dapat menghindari masalah, cobalah untuk tidak membuat masalah. Meskipun Tuan Mudanya menjelaskan bahwa dia harus melepaskan tangan dan kakinya, jangan takut. Tapi seperti kata pepatah, lebih banyak lebih buruk daripada lebih sedikit. Kalau bisa diselesaikan dengan damai, kenapa harus dibesar-besarkan? Apakah kamu yang mengganggu pasar di Nameless City saat Tuan Muda ini pergi? Membuat pengusaha lain tidak bisa bertahan. Tuan Muda ini bercanda, saya tidak memiliki kemampuan itu, pasar selalu ditentukan oleh semua orang, hanya saja harga saya sedikit lebih tinggi, yang normal. Saya suka sesuatu, tentu saja saya bersedia membayar harga tinggi. Adam menjelaskan dengan sabar. Oke, bagus bahwa Anda adalah tuan yang saleh. Tuan Muda ini tidak ada di sini untuk berdebat dengan Anda. Ayo, saya akan menyalin paviliun harta karun ini, dan mengambil semua isinya kembali, dan orang-orang akan mengambilnya kembali untuk saya, jika ada yang tidak beres. Saya memiliki Tuan Muda untuk membawanya. Bun melambaikan tangannya dan memerintahkan secara langsung. Begitu suara itu jatuh, puluhan penjaga segera keluar di belakangnya. Dilihat dari gerakan dan kondisi mental para penjaga ini, mereka jelas bukan orang biasa, mereka semua adalah master kelas 1. Melihat puluhan penjaga datang ke arahnya, Adam berteriak, berhenti. Apa, saya menyesalinya. Katakan, sudah terlambat, Tuan Muda ini memberi Anda kesempatan untuk datang untuk meminta maaf dengan tulus, tetapi sayangnya Anda tidak menghargainya, dan sekarang ingin saya berhenti. Tidak ada pintu, dan orang yang menyinggung Tuan Muda ini, tidak ada yang bisa meninggalkan Nameless City dengan selamat. Bun berkata dengan arogan. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Aston, dia memang memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Tuan Muda ini, apakah terlalu banyak bagimu untuk menyerbu rumah dan menangkap orang tanpa pandang bulu? Paviliun harta karunku hanya melakukan bisnis dan bersaing, ada apa?
Adam bertanya dengan suara berat. Kesalahan terbesarmu adalah menyinggung tuan muda ini. Adapun terlalu banyak. Ada yang lebih buruk dari ini, bukan hanya kalian tidak bisa melarikan diri, kamu tidak bisa melarikan diri dari siapapun yang ada hubungannya denganmu, jadi apa-apa kau menunggu aku akan melakukannya. Adam tidak menyangka bahwa orang ini mengatakan dia akan melakukannya, dan dia tidak ragu sama sekali, dan hatinya mulai panik. Tuan muda belum datang. Ada harta berharga yang tak terhitung jumlahnya di paviliun harta karun, dan saya khawatir mereka tidak akan bisa menyimpannya. Dia tidak khawatir tentang keselamatannya sendiri. Bahkan jika dia ditangkap, saya percaya bahwa tuan muda akan menyelamatkannya. Lusinan penjaga mulai dengan cepat mendekati Adam dan yang lainnya. Karyawan lain dari paviliun harta karun melihat pertempuran ini, dan kaki mereka mulai gemetar. Salah satu dari mereka tiba-tiba berlutut dan berteriak keras, "Tuan muda, selamatkan hidupmu, tuan muda. Saya hanya seorang pelayan. Saya juga meminta tuan muda untuk membuka matanya dan memberinya cara untuk bertahan hidup. Saya berjanji akan melakukannya. Tidak pernah ada hubungannya dengan paviliun harta karun di masa depan." Dengan orang pertama yang memimpin, semua orang berlutut dan memohon belas kasihan. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa pihak lain itu agresif, dan dia jelas bukan orang yang baik. Meskipun gaji Adam sangat murah hati, apa artinya uang dibandingkan dengan hidupnya? Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, Anda harus menghabiskannya dengan hidup Anda. Mereka hanya orang-orang terbawah, dan mereka tidak mampu menyinggung orang-orang besar ini. Untuk situasi ini, Adam tampak sangat tenang dan tidak menyalahkan semua orang. Bagaimanapun, mereka dipekerjakan. Orang menjual tenaga kerja, bukan nyawa. Tepat ketika puluhan penjaga hendak memasuki paviliun harta karun. Berhenti. Sebuah suara tebal menghentikan mereka dari bergerak. Segera setelah itu, Jervis, kapten tim penegak hukum Nameless City, datang, diikuti oleh kapten tim penegak hukum. Tim penegak hukum adalah tim yang menjaga ketertiban di Nameless City. Di mana ada konflik di Nameless City, akan ada mereka. Kecuali 3 keluarga, setiap orang harus memberikan 3 poin mie tipis. Namun, secara kebetulan, pembuat owner itu adalah keturunan langsung dari keluarga Aston, salah satu dari 3 keluarga besar. Dia adalah seseorang yang tidak bisa memberikan wajah Jervis. Ketika Adam melihat kedatangan Jervis, saraf tegangnya langsung mengendur. Dengan panglima tertinggi, tidak ada yang berani lancang. Akibatnya, apa yang dikatakan Jervis selanjutnya membuat Adam dan orang-orang di sekitarnya tercengang. "Tuan muda Aston, tolong beri aku wajah Jervis." Jervis berkata dengan sopan kepada Boone. Adam dan yang lainnya tercengang oleh kata-katanya. Siapa Jervis? Kapten tim penegakan hukum Nameless City. Status tinggi, tidak banyak di seluruh Nameless City yang bisa membuatnya begitu sopan. Tuan muda Aston. Mungkinkah pemuda ini berasal dari keluarga Aston, salah satu dari 3 keluarga besar di Nameless City? Saya khawatir hanya orang-orang dari keluarga Aston yang bisa membuat Jervis begitu sopan. Untuk memberimu wajah, Jervis, siapa kamu? Apakah kamu pikir identitasmu sebagai kapten tim penegak hukum luar biasa? Kamu berpura-pura berada di depanku. Boone menatap Jervis dengan seringai di bibirnya. Wajah. Tak perlu dikatakan, status Jervis di Nameless City, tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. Tapi kebetulan keluarga Aston adalah salah satunya, dan itu masih jenis penghancuran tanpa kecelakaan. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Aston, karena Boone arogan dan mendominasi, dan tidak mengerti karakter kesabaran, tentu saja dia tidak akan mengambil Jervis di matanya. Boone, dengan hormat saya memanggil Anda Tuan Muda ke-7, yang telah memberi Anda cukup wajah, jadi jangan terlalu sombong, masalah ini terlalu besar, tidak baik untuk siapapun, dan pada akhirnya hanya dapat menyakiti keduanya. Sisi. Jervis mengerutkan kening. Dia tidak memiliki keraguan tentang identitas David. Di belakang kedua orang ini berdiri kekuatan teratas domain Linglan. Perbedaannya adalah, meskipun Boone adalah keturunan langsung dari keluarga Aston dan memiliki status terhormat, dia hanya seorang pria dan tidak dapat dihargai oleh keluarga Aston. Dan David adalah penerus yang diam-diam dikultivasikan oleh kekuatan di belakangnya. Tingkat latar belakang yang sama, masih ada celah tertentu di antara keduanya. Dan seiring waktu, kesenjangan akan semakin besar. Ketika David mengambil alih kekuatan di belakangnya di masa depan, kesenjangan antara keduanya akan menjadi ekstrim, dapat dikatakan satu surga dan satu bawah tanah. Jervis telah menjalin hubungan baik dengan David, jadi dia secara alami ingin membantu David. Bahkan jika dia menyinggung Boone, dia tidak akan ragu. Bab 1983, Kesedihan Boone. Yo, Jervis, kamu gemuk, kan? Tidak baik untuk siapapun jika semuanya menjadi lebih besar, tetapi ada apa dengan tuan muda ini? Di Nameless City ini, selain keluarga Park dan Wayne, ada juga yang berani menentang keluarga Aston saya. Jangan bilang bahwa di belakang paviliun harta karun ini berdiri keluarga Park dan Wayne. Boone berkata dengan nada menghina. Sebelum dia mulai, dia sudah mempelajari latar belakang paviliun harta karun. Hanya orang luar. Mengapa Anda berdua menyakiti diri sendiri? Boone, seperti kata pepatah, sering berjalan di tepi sungai, bagaimana bisa kamu tidak membasahi sepatumu, kamu selalu sombong dan mendominasi, dan suatu hari kamu akan menendang pelat besi.
Jika kamu tidak percaya, ayo tunggu dan lihat. Jervis, apakah tuan muda ini akan menendang pelat besi tidak ada hubungannya denganmu? Jika kamu saling mengenal, jangan ikut campur dalam urusan tuan muda ini, jika tidak giliran keluarga Astonku untuk mengambil alih Nameles City tahun depan. Saya khawatir posisi panglima tertinggi tim penegak hukum akan berakhir. Boone mengancam. Posisi saya sebagai kapten tidak tergantung pada keluarga Aston Anda. Saya akan mengurus masalah ini hari ini. Jervis tidak takut sama sekali. Jervis, sepertinya kamu pasti akan menjadi musuh tuan muda ini. Saya hanya menjaga ketertiban di Nameles City. Ini adalah tugas saya sebagai kapten tim penegak hukum Nameles City. Hahaha. Boone tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia tersenyum dan menatap Jervis dengan mata muram. Oke. Bagus sekali. Bagus sekali. Jervis, kamu baik hati. Aku pasti akan memindahkan paviliun harta ini hari ini, tapi aku ingin melihat siapa yang berani menghentikannya. Aku. Dia sudah lama melihat Jervis tidak enak dipandang. Ketika saya pertama kali datang ke Nameles City, saya dihentikan oleh tim penegak hukum ketika saya melakukan kesalahan. Kemudian, Boone pergi ke Jervis untuk meminta penjelasan, meminta pihak lain untuk menyerahkan tim penegak hukum kepadanya, tetapi Jervis dengan tegas menolak. Hal ini telah disimpan dalam pikirannya sepanjang waktu, menunggu suatu hari untuk kembali dengan keuntungan. Hari ini adalah kesempatan. Jika sebelumnya, Boone tidak akan pernah melakukan ini dengan Jervis di depan banyak orang. Dia playboy, tapi dia tidak bodoh. Lagi pula, dia juga kapten tim penegakan hukum Nameles City, dan statusnya ada di sana. Menyinggung dan mati tidak baik untukmu. Tapi kali ini, Boone tidak akan mundur. Belum lama ini, dia menerima perintah dari keluarganya untuk meninggalkan dunia sangkar roh dan kembali ke wilayah Linglan. Keluar kali ini sebenarnya untuk mengatur pernikahan untuknya, pernikahan hanya itu. Kuncinya adalah objek pernikahan, yang benar-benar membuat Boone tidak tahan untuk melihat secara langsung. Seorang pria gemuk besar dengan berat 5 atau 600 pound. Wajahnya penuh daging, dan dia tahu cara makan dan makan sepanjang hari. Pertama kali Boone melihatnya, dia hampir muntah. Belakangan tentu saja ia menolak keras dan memperdebatkannya. Namun, apa yang telah diputuskan oleh anggota keluarga senior, bagaimana mungkin dia, anggota keluarga langsung yang tidak dihargai, menolak? Apa yang diinginkan kedua kekuatan itu adalah tingkat pernikahan ini. Adapun apakah para pihak dalam perkawinan setuju atau tidak, itu tidak termasuk dalam ruang lingkup pertimbangan mereka. Sederhananya, ini terkait dengan kerjasama berikutnya antara dua kekuatan besar. Jika Anda tidak setuju, Anda harus setuju. Ini adalah kesedihan dilahirkan dalam keluarga besar. Jika Boone cukup berbakat dan memiliki nilai pelatihan, dia tidak akan jatuh ke bidang ini. Bahkan jika mereka sudah menikah, mereka akan menemukan dia pasangan yang tidak buruk dalam segala hal. Sangat disayangkan bahwa Boone hanya seorang playboy. Satu-satunya hal yang dapat digunakan adalah identitasnya sebagai keturunan langsung. Untuk anak laki-laki yang menyenangkan dikelilingi oleh keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Di masa depan, saya akan tidur dengan wanita seperti itu, atau bahkan menikah dan memiliki anak. Boone tetap tidak bisa menerimanya. Akibatnya, dia dikurung oleh keluarganya. Jika Anda tidak bisa mengetahuinya, jangan keluar. Di ruangan gelap dengan luas hanya beberapa meter persegi, makan, minum, dan tidur semuanya ada di dalamnya. Setelah bersikeras selama seminggu, Boone tidak tahan lagi, dan akhirnya dia hanya bisa memilih untuk berkompromi dan setuju untuk menikah. Dia tahu dalam hatinya bahwa jika dia tidak setuju, dia benar-benar tidak ingin keluar selama sisa hidupnya. Mungkin anggota keluarga senior juga merasa malu pada Boone dan memberinya banyak hak istimewa. Boone, yang mendapat hak istimewa, tidak sabar untuk segera menikmatinya. Siapa yang tahu bahwa tunangannya, yang beratnya 5 atau 600 pound, datang dan ingin tinggal bersamanya. Boone hampir menjadi gila. Tidak bisa diprovokasi, dan tidak bisa melarikan diri. Tidak ada cara lain selain memasuki dunia sangkar roh. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Tidak ada tempat untuk melampiaskan kemarahan. Paviliun harta karun terkena pistol. Jadi kali ini, Boone tidak akan membiarkan Jervis pergi. Keluarga yang menikahinya tidak lebih lemah dari keluarga Aston. Boone tahu nilainya. Dia hanya kapten tim penegak hukum di kota utama alam sangkar roh di depan keluarga Aston, dia bukan siapa-siapa. Boone, hari ini aku menyampaikan kata-kataku. Denganku, Jervis, kamu tidak bisa melakukan kesalahan apapun. Jervis juga menjadi marah. Gelombang besar. Kapten tim penegak hukum yang mengikuti di belakang, semuanya bertindak, dan segera berdiri di depan paviliun harta karun, menghalangi penjaga keluarga Aston. Mereka yang bisa menjabat sebagai kapten tim penegak hukum adalah para elit-elit. Penjaga di sekitar Boone sebenarnya bukan lawan. Bagaimanapun, dia hanyalah keturunan langsung yang tidak dihargai. Itu tidak bisa dibandingkan dengan keturunan langsung keluarga Aston yang berbakat dan berkultivasi sebagai ahli waris. Jervis, kamu membawa ini sendiri. Kamu berani bertindak liar di depan keluarga Astonku. Kamu sangat berani. Hari ini, aku akan memberitahu kamu bahwa di mata keluarga Astonku, kamu hanyalah seekor semut.
Bun tersenyum jahat dan hendak memulai. Dia tahu bahwa orang yang dia bawa bukanlah lawan dari tim penegak hukum, tetapi dia tidak percaya bahwa Jervis berani mengambil tindakan. Selama Jervis menyakiti orang-orang dari keluarga Aston, posisi panglima tim penegak hukum sudah berakhir. Tidak hanya itu. Anda harus mengambil hidup Anda sendiri. Tepat ketika Bun hendak memulai, munculnya suara membuatnya bergidik. Bun, ternyata kamu ada di sini, dan sangat sulit bagiku untuk menemukannya. Suara ini Bun terlalu familiar. Bahkan bisa dikatakan mimpi buruknya selama ini. Setiap malam saya terbangun dari tidur saya karena suara ini. Justru untuk menghindari pemilik suara. Bun hanya memasuki dunia sangkar roh. Dia menggigil dan berbalik untuk melihat. Saya melihat seorang wanita yang tampak aneh, dengan berat 5 atau 600 kati, berdiri di sana seperti gunung. Orang-orang di sekitarnya jauh takut untuk menghindarinya. Penampilan wanita itu juga menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Di tempat, seseorang tidak tahan dan memuntahkan makanan semalam. Mendengar suara muntah di sekitar. Senyum di wajah wanita itu menghilang, dan dia berkata dengan serius. Cari tahu semua orang yang muntah, dan biarkan mereka makan semuanya. Jika ada yang tidak berani memakannya, mereka akan memotongnya. Ya, Nona. Seseorang segera menjawab. Kemudian satu persatu, orang-orang yang muntah itu ditangkap dan dipaksa ke tanah untuk memakan muntahannya sendiri. Para penonton dengan cepat mundur. Menyerahkan tempat. Menutup mulut mereka satu persatu, mereka terlalu takut untuk berbicara, apalagi meludah. Jika Anda tidak setuju, Anda akan membunuh. Wanita ini tidak hanya jelek, tetapi juga kejam. Dia dilahirkan dalam keluarga besar, jadi dia tidak mampu membelinya pada pandangan pertama, jadi dia hanya bisa bersembunyi. Bab 1984, Mata Simpatik. Bun hampir menangis ketika dia melihat tubuh besar seperti bukit di depannya. Bibi, saya sudah melarikan diri ke dunia sangkar roh dengan menunggang kuda, mengapa Anda masih mengikuti? Tidak tahu jika saya tidak ingin melihat Anda. Betul sekali. Wanita ini adalah jodoh yang dicari oleh keluarga Aston untuk Bun, Lyra Hart, keturunan langsung dari keluarga Hart yang juga merupakan salah satu keluarga super di Ling Lanyu. Seorang wanita aneh yang tingginya kurang dari 1,7 meter dan berat 600 pon. Wanita seperti itu, dimanapun ia ditempatkan, tidak ada dalam nilai estetika setiap orang. Jika di bumi, dengan berat 600 kg, diperkirakan berjalan pun sulit. Anda hanya bisa berbaring, makan dan menunggu untuk mati. Tapi di sini, Lyra seberat 600 pon masih bisa berjalan seperti lalat. Berat badan tidak mempengaruhi kecepatannya sedikit pun. Orang-orang di sekitar yang muntah karena melihat Lyra ditekan ke tanah oleh penjaga keluarga Hart dan memakan muntahan mereka sendiri. Tidak ada yang berani untuk tidak makan jika ada situasi yang mengancam jiwa. Tapi setelah memakannya, pada dasarnya saya muntah lagi. Ini adalah respons alami tubuh. Mereka tidak bisa mengendalikan penolakan tubuh mereka. Pengawal keluarga Hart tidak bisa menangani sebanyak itu. Dengan pisau di tangannya, orang yang muntah lagi akan langsung dibunuh. Karena wanita muda itu telah memberikan perintah untuk membunuh mereka jika mereka tidak bersih, tentu saja mereka akan mengeksekusi mereka. Ah! Sebuah teriakan terdengar. Darah berceceran di mana-mana. Adegan berdarah seperti itu, orang-orang di sekitar yang ingin muntah secara paksa ditelan kembali dengan ketakutan. Jika Anda berani meludahkannya, Anda akan mati. Jika kamu mati di dunia sangkar roh, kamu juga akan mati di dunia nyata. Tidak ada yang takut. Jervis juga melihatnya. Sebagai kapten tim penegakan hukum Nameless City dan orang pertama yang menjaga ketertiban dan stabilitas Nameless City, masuk akal jika dia harus menghentikannya. Tapi dia tidak berani. Dapat dilihat dari ekspresi Bun bahwa pihak lain membenci wanita menjijikkan dengan tubuh seperti gunung ini. Orang yang bisa membuat Bun menunjukkan ekspresi seperti ini, tetapi juga tidak berdaya, pastilah kekuatan yang setingkat dengan keluarga Aston. Jika tidak, dengan kemarahan Bun, wanita gemuk itu akan musnah sejak lama. Jervis tahu bahwa dia tidak mampu membelinya. Jika Anda secara paksa menghentikannya, Anda tidak hanya tidak akan dapat menyelamatkan orang lain, tetapi Anda juga akan menempatkan diri Anda sendiri. Dia tidak bodoh. Orang yang mengetahui urusan saat ini adalah Junji. Saya benar-benar tidak bisa menangani ini, saya tidak bisa mengatasinya. Lyra, apa yang kamu lakukan di sini? Bun kembali sadar dan bertanya dengan keras. Tentu saja aku datang untuk mencarimu. Bun, kita sudah bertunangan, kamu adalah tunanganku sekarang, bukankah aku harus datang kepadamu? Lyra memandang Bun dan berkata dengan sedih. Jika ekspresi ini ditunjukkan oleh beberapa wanita lemah dan cantik, itu pasti akan membunuh sebagian besar pria dalam hitungan detik. Namun, itu terlihat dari Lyra. Bun hanya ingin muntah. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di sekitarnya ingin muntah. Tapi tidak ada yang berani benar-benar meludahkannya. Bahkan Bun tidak berani muntah di depan Lyra. Suatu kali Bibi marah. Hidupnya tidak akan lebih baik.
Keduanya adalah keturunan langsung dari keluarga masing-masing, tetapi masih ada celah tertentu dalam identitas mereka. Kakek Bun dan kepala keluarga Aston saat ini adalah saudara, tetapi mereka sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, Bun sebenarnya adalah kerabat langsung dari keluarga Aston yang tidak memiliki dukungan, jadi pernikahan yang sama sekali tidak cocok ini akan diatur oleh pejabat senior keluarga Aston. Lyra adalah cucu dari kepala keluarga Hart saat ini. Kepala keluarga besar, yang kedua setelah leluhur, memiliki kekuatan besar. Kata-kata Lyra membuat orang-orang di sekitarnya tercengang, termasuk Jervis. 7 tuan muda dari keluarga Aston benar-benar bertunangan dengan wanita seperti ini. Keduanya tidak terlihat baik, bukan? Meskipun Bun tidak cukup berbakat, dia masih orang yang berbakat. Lyra berbeda. Siapapun yang bisa menahan mual pada pandangan pertama adalah seorang master. Itu cukup menyakitkan untuk dilihat. Masih menikahinya. Tidur bersama setiap hari. Hanya memikirkannya, semua orang merasakan getaran di tubuh mereka. Mau tak mau melihat Bun dengan simpati. Betul sekali. Adalah simpati. Baru saja, banyak orang iri dengan identitas Bun, dan bahkan Jervis berani mengabaikannya. Sekarang semua orang tidak iri. Hanya ada simpati di matanya. Jika mereka diminta untuk menikahi wanita seperti itu, tidak ada yang mau, bahkan jika ada 5 kaisar di belakang mereka. Citra Lyra benar-benar menjijikkan. Dengan tubuh lebih dari 600 kg, terlihat seperti bola, dengan wajah ramping. Kemanapun dia pergi, dia menggerogoti paha seekor binatang buas yang tidak dikenal. Mulut penuh berminyak. Di mana ini terlihat seperti seorang wanita. Itu bahkan lebih jantan daripada seorang pria. Munculnya Lyra benar-benar menumbangkan persepsi semua orang tentang wanita. Bisakah seorang wanita melakukan ini? Banyak pria langsung merasa bahwa wanita di sekitar mereka terlalu wangi. Lyra, kita baru saja bertunangan, belum menikah, bukankah kamu selalu mengikutiku? Bun hampir menangis. Tatapan berapi-api dari pemakan melon di sekitarnya membuatnya ingin menemukan lubang untuk digali. Anda adalah keturunan langsung dari keluarga Aston, kapan Anda membutuhkan simpati dari orang lain? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bersimpati dengan saya? Pikirkan tentang kehidupan sedih Anda di masa depan. Setiap hari, saya hanya bisa menghadapi bola daging menjijikkan di depan saya ini. Mata Bun merah. Ada apa denganku mengikutimu? Karena kamu semua bertunangan, kamu milikku, Bun, jangan lari, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku, kembalilah bersamaku dengan patuh. Aku akan melamar kakek, ayo kita pergi lebih awal setelah pernikahan selesai, kamu akan menjadi suamiku mulai sekarang. Kata Lyra dengan ekspresi kerinduan. Saya memimpikannya kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dia juga harus punya suami. Masih suami yang tampan. Bun menatap Phoenix berbunga-bunga dengan wajah berminyak dan mulut berminyak, dan berkata tanpa balas. Lyra, bisakah kamu memberiku sedikit waktu lagi? Bagaimanapun, menikah adalah peristiwa seumur hidup. Ini sangat mendadak lagi, aku perlu sedikit waktu untuk membiasakannya. Jika tidak bisa keras, Anda hanya bisa menggunakan yang lunak. Dia benar-benar tidak ingin menikahi Lyra secepat ini. Tapi ini adalah pengaturan keluarga, tidak ada cara untuk menolak atau keberatan, jadi hanya bisa ditunda 1 hari dalam 1 waktu. Bun, kamu adalah tunanganku sekarang, calon suamiku, kemanapun kamu pergi, aku akan mengikutimu setiap langkah sampai kita menikah. Lyra menolak Bun tanpa berpikir. Mungkin dia juga merasa bahwa citranya tidak akan disukai oleh siapapun. Keluarga akhirnya mengatur tunangan yang sangat baik, bagaimana mungkin Lyra membiarkan Bun melarikan diri? Di mata Lyra, Bun memang luar biasa. Setidaknya dia terlihat seperti orang yang berbakat, dan dia dilahirkan dalam keluarga besar seperti keluarga Aston. Percakapan antara keduanya memungkinkan orang-orang di sekitarnya untuk secara bertahap memilah konteks umum masalah ini. Tanpa keraguan. Itu pasti pernikahan 2 negara adidaya. Meskipun Bun enggan, dia hanya bisa menurut. Ini adalah kesedihan dilahirkan dalam keluarga besar. Kini Anda telah menikmati kemudahan dan manfaat yang diberikan oleh keluarga. Kemudian ketika sudah waktunya untuk membayar, Anda hanya bisa menuruti pengaturan keluarga, dan tidak ada perlawanan sama sekali. Siapapun dapat melihat perlawanan Bun terhadap pernikahan ini. Sayangnya itu tidak berhasil. Pejabat senior keluarga Aston telah memutuskan. Dia adalah keturunan langsung yang tidak terlalu dihargai dan hanya bisa patuh. Bab 1985, marah Lyra. Lyra, aku mohon, lepaskan aku. Ketika sudah waktunya menikah, aku pasti akan kembali, tapi tolong jangan ganggu aku lagi sebelumnya, beri aku ruang untuk kemerdekaan dan kebebasan. Tak berdaya. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Tidak bisa diprovokasi, tidak bisa melarikan diri. Lyra memasuki dunia sangkar roh dan muncul langsung di Nameles City, rupanya dari keluarga Aston. Artinya, itu telah disetujui oleh keluarga Aston. Tidak peduli kemana dia melarikan diri, pihak lain akan mengejarnya. Bun tahu bahwa nasibnya tidak dapat diubah. Kini ia hanya berharap bisa bersantai sejenak sebelum menikah.
Mendengar kata-kata tak berdaya Bun, para pemakan melon di sekitarnya terkejut. Mungkin tidak banyak orang yang bisa mendorong 7 tuan muda keluarga Aston ke level ini. Identitas wanita seperti gunung ini jelas tidak sederhana. Karena mereka terlalu jauh dari lingkungan pengaruh keluarga Hart, mereka tidak dapat memahami kekuatan keluarga Hart. Tidak lebih lemah dari keluarga Aston. Bahkan lebih kuat. Keluarga Aston hanya memiliki satu leluhur yang setengah melangkah ke ranah kaisar. Tetapi keluarga Bunga memiliki dua. Inilah perbedaan antara dua keluarga besar. Itu juga alasan mengapa keluarga Aston rela menderita dalam pernikahan ini. Seorang wanita seperti Lyra. Jika bukan karena pernikahan keluarga, tidak ada pria yang ingin menikah sama sekali. Kecuali bunganya kuat. Bun, berhentilah melawan, ikuti saja aku dengan patuh. Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Lyra tidak tergerak sama sekali. Dia memutuskan hari ini bahwa dia harus mengikuti Bun. Secara alami, Bun tidak akan patuh. Anda berdua saling tawar-menawar setiap kata. Seseorang berharap sebelum menikah, semua orang dipisahkan dan dimainkan secara terpisah, dan tidak ada yang mengganggu yang lain. Pikiran lain adalah bahwa karena kita semua ditakdirkan untuk bersama, kita harus merawat suami kita dengan baik dan tidak membiarkan pihak lain mengacau. Kedua belah pihak memegang pendapat mereka sendiri, dan tidak ada yang bisa membujuk yang lain. Sekarang juga, seorang pria muda dan tampan datang menggendong seorang gadis kecil berusia 5 atau 6 tahun yang tampak seperti boneka porselen. Itu David yang datang. Begitu dia masuk, David dengan cepat menutupi matanya dengan lengannya. Darah dan muntah ada di mana-mana. Bau menyengat tak tertahankan. Ada juga lebih dari 10 mayat tergeletak. Apa yang dilakukan David sedikit aneh. Apa situasinya? Mengapa begitu banyak orang mati? Melihat pakaian orang-orang ini, jelas bahwa mereka orang yang lewat. Ketika dia melihat Lyra, David bahkan lebih terkejut. Apakah ada wanita aneh seperti itu di dunia? Tinggi seperti itu, dengan berat seperti itu. Itu hanyalah monster berbentuk bulat. Dia juga memegang kaki binatang tak dikenal seberat puluhan pon di tangannya. Itu hanya menumbangkan kognisi David tentang wanita. Di sekelilingnya ada wanita yang lembut dan anggun seperti Celia, Selena, Mia, dan Astrid. Kapan Anda pernah melihat Lyra jenis ini? David melirik Lyra dan Bun yang saling berhadapan, mengabaikan mereka, berjalan langsung ke depan paviliun harta karun, dan bergabung dengan Jervis dan Adam. Tuan muda, Adam berteriak dengan hormat. Tuan muda David, Jervis juga menyapa dengan sopan. Melihat kedatangan David, keduanya menghela napas lega. Dalam pikiran Adam, David maha kuasa. Masalah apapun bisa diselesaikan. Jervis percaya bahwa latar belakang David berada di level yang sama dengan keluarga Aston. Selain itu, identitas David jelas jauh lebih tinggi daripada Bun. Dalam tingkat kekuatan yang sama. Jalur langsung juga dibagi menjadi 3, 6, 9, dan seterusnya. David jelas kelas pertama, Bun akan jauh lebih rendah. Adapun Lyra, Jervis tidak mengenalnya, dia juga tidak mengenal keluarga Hart, jadi dia tidak tahu statusnya. Kapten Jervis, Pak Tua Adam, ada apa? David memandang mereka berdua dan bertanya dengan bingung. Dia menerima pemberitahuan dari Adam bahwa seseorang datang untuk membuat masalah di paviliun harta karun, jadi dia bergegas dengan sekelompok orang. Hasilnya adalah pemandangan seperti itu. Kedatangan David untuk sementara mengganggu percakapan antara Lyra dan Bun. Setelah semua, kerumunan di sekitarnya mundur jauh, meninggalkan ruang besar, hanya David yang berjalan dengan seorang gadis kecil di lengannya. Lihat David berbicara dengan Jervis dan bos paviliun harta karun. Bun tahu bahwa anak ini pasti pendukung di belakang paviliun harta karun. Segera, dia mengalihkan perhatiannya dan bersiap untuk menggunakan paviliun harta karun untuk membuka pisau untuk melampiaskan amarah di hatinya. Jadi dia berkata kepada Lyra, Lyra, kita akan membicarakan urusan kita nanti. Sekarang aku punya hal lain untuk ditangani. Jika kamu ingin berada di sini, jangan membuat masalah untukku. Melihat Bun setuju untuk tinggal di sini, Lyra dengan senang hati menjawab, jangan khawatir. Bun, aku hanya akan membantumu, tidak membuat masalah untukmu. Bun berbalik menghadap David dan yang lainnya, dan berkata dengan nada dingin, Jervis, anak ini yang ingin kamu tunggu, kan? Hari ini aku ingin melihat, kemampuan apa yang dia miliki untuk membiarkanmu, Kapten Jervis, aku lebih suka menyinggung tuan muda ini daripada melindungi paviliun harta karun ini. Bun, ini Nameless City, bukan keluarga Astonmu. Sebagai kapten tim penegak hukum Nameless City, bukankah aku harus menghentikanmu untuk bermain-main? Jervis menjawab dengan tegas. Ketika David pergi, dia tidak pernah menyerah. Sekarang David ada di sini, dia tidak akan berkompromi dengan Bun. Itu adalah kesempatan untuk menunjukkan David kesempatan bagus, bagaimana dia bisa melewatkannya. Kamu adalah apa yang Pak Tua Adam katakan, orang yang datang untuk membuat masalah di paviliun harta karun. David memandang Bun dan bertanya. Aku di sini bukan untuk membuat masalah. Setelah Bun selesai berbicara, seringai muncul di sudut mulutnya, aku di sini untuk menyerang keluargamu dan menghancurkan keluargamu. Hanya kamu, rumah siapa yang dicuri? Klan siapa yang dihancurkan? David penuh dengan penghinaan.
Beraninya seorang playboy berani bertingkah liar di depannya. Pada saat ini, Talia tiba-tiba melepaskan diri dari tangan David yang menutupi matanya, dan berbalik untuk melihat dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat Lyra berdiri bersama Bun, dia segera berteriak, "Wow! Bola yang sangat besar." Wajah Lyra langsung menjadi sangat jelek. Gadis mati ini benar-benar mengatakan dia adalah bola. Meskipun apa yang dikatakan pihak lain adalah kebenaran, tapi bagaimana Lyra bisa mengakuinya? Dia adalah yang paling tabu dari orang lain berbicara tentang kekurangannya. Gadis sialan, menurutmu siapa bolanya? Aku akan merobek mulutmu. Lyra sangat marah. Wow, kamu punya tangan dan kaki, dan kamu masih bisa berbicara. Apakah kamu seorang pesepak bola? Kamu terlihat sangat jelek. Talia belum pernah melihat seseorang sejelek kamu. Gadis kecil itu tampak terkejut. Kata-katanya langsung menyentuh hati orang-orang di sekitar saya yang sedang makan melon. Mereka menutup mulut dan ingin tertawa, tetapi mereka tidak berani tertawa. Pria bola. Kata sifat ini terlalu tepat. Tentu saja, kata-kata Talia benar-benar menyinggung Lyra. Seseorang, tangkap gadis yang sudah mati ini. Aku akan merobek mulutnya dan menghancurkan wajahnya dengan tanganku sendiri. Mulai sekarang, dia tidak akan bisa bertahan atau mati, teriak Lyra dengan panik. Ya, Bu. Penjaga keluarga Hart yang bersembunyi di kerumunan segera bertindak. Bab 1986, bertaruh sekali. Lyra adalah cucu langsung dari kepala keluarga Hart saat ini, meskipun dia tidak sebaik yang dia inginkan. Gemuk dan jelek. Ketika saya mengeluarkannya, ada beberapa orang yang kehilangan bunganya, tapi identitasnya ada. Oleh karena itu, para penjaga di sekitar Lyra sangat kuat. Dibandingkan dengan penjaga di sekitar Bun, kekuatannya lebih dari satu tingkat lebih tinggi. Terlahir dalam keluarga besar memang sering terjadi. Semakin tinggi statusnya, semakin kuat penjaga di sekitarnya. Seperti pewaris gigi pertama, belum lagi. Harus ada ahli di sekitar. Adapun mengapa David tidak, Jervis juga memikirkan pertanyaan ini. Kesimpulan terakhir adalah untuk menyembunyikan identitas. Bagaimanapun, dia adalah pewaris yang dikultivasikan secara diam-diam, dan ada terlalu banyak tuan di sekitarnya, dan mudah untuk diekspos. Meski sedikit mengada-ada, itu masuk akal. Dengan perintah Lyra, lusinan penjaga bunga bergerak cepat. Dia mengepung David dan ingin membawa gadis kecil itu ke dalam pelukannya dan menyerahkannya kepada nona mudanya. Jervis berdiri untuk pertama kalinya dan berteriak, "Ini adalah Nameless City. Saya tidak bisa mentolerir kalian berlari liar, sudah terlambat untuk berhenti sekarang, jika tidak begitu Anda mulai, hidup dan mati tidak akan dapat diprediksi. Jangan salahkan tim penegak hukum kami karena bersikap kasar." Kata-katanya yang benar memenangkan tepuk tangan dari orang-orang di sekitarnya. Entah siapa yang berteriak. "Kapten Jervis hebat, kami mendukungmu, jangan biarkan orang asing ini melakukan apapun yang mereka inginkan di Nameless City dan mengganggu keamanan Nameless City." Segera yang lain mengikuti. "Ya, kami mendukung Kapten Jervis dan membawa kedamaian ke Nameless City-ku. Dukung Kapten Jervis. Dukung Kapten Jervis." Sedikit yang mereka tahu bahwa Jervis juga sulit untuk menunggangi harimau. Dia tidak ingin menyinggung Bun dan Lyra. Dan dia telah memilih David sebelumnya, dan jika dia tidak berdiri sekarang, kedua belah pihak pasti tidak akan senang pada akhirnya. Itu akan lebih berharga. Sekarang pilihan telah dibuat, hanya ada satu cara untuk menjadi hitam. Tidak masalah jika bagian depannya adalah tebing atau jalan, Anda hanya bisa menggigit peluru. Jervis percaya bahwa dalam identitas David, dia pasti tidak akan lebih buruk dari Bun dan Lyra. Saya takut akhirnya saya menjadi korban. Seringkali setiap kali para dewa bertarung, manusialah yang menderita. Di mata keluarga super seperti keluarga Aston, bukankah dia fana? Jervis hanya bisa bertaruh bahwa David bukanlah tipe orang yang menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Kalau tidak, saya takut saya akan ditanam kali ini. Jika ada dukungan David, ditambah perlindungan pemilik kota Collins, itu harus mampu menghadapi tekanan dari keluarga Aston dan keluarga Hart. Karena kalian semua ingin mengadili kematian, maka aku akan memenuhimu hari ini, biarkan aku melakukannya. Pertama tangkap gadis yang mati itu untukku, dan kemudian tangani orang-orang yang mencari kematian ini. Lyra berkata dengan gigi terkatup. Sekarang, di dalam hatinya, dia hanya ingin membuat gadis kecil yang menghina hidupnya itu seburuk kematian. Adapun ancaman. Sebagai cucu langsung dari kepala keluarga Hart, siapa yang ditakuti Lyra? Ya, Nona. Lusinan penjaga dari keluarga Hart bergegas dengan kecepatan tinggi, membidik langsung ke Talia di tangan Davidearty. Pada saat ini, gadis kecil itu melihat keluar dengan ekspresi penasaran, dan dia tidak bermaksud takut sama sekali. Meskipun dia kehilangan ingatan sebelumnya, dia secara naluriah merasa bahwa pemandangan seperti itu tidak lebih dari pediatri. Selain itu, di pelukan kakak laki-lakinya, dia tidak takut pada apapun. "Hentikan mereka!" Jervis berteriak keras. Tuan dari tim penegak hukum yang mengikutinya semua bertindak dan berdiri berjajar di depan David, bersiap untuk memblokir penjaga keluarga Hart. Bun melihatnya. Astaga, situasi ini persis seperti yang dia inginkan. Jika Anda benar-benar berkelahi dengan Jervis, dengan sedikit orang yang dia bawa, dia bisa menang.
Sekarang Lira bergabung, itu akan berbeda. Keduanya bergabung. Apa yang digunakan Jervis untuk melawan? Bagaimanapun. Mari kita bunuh nama keluarga Jervis dulu. Pada saat itu, letakkan tanggung jawab pada Lira. Dia ingin melihat siapa yang berani melakukan sesuatu pada cucu perempuan kepala keluarga Hart. Hati Bun berbunga-bunga dengan sukacita. Kapten tim penegak hukum kota kecil berani menyangkal dirinya sendiri beberapa kali. Ayo, beri aku semuanya, dan bunuh petugas penegak hukum ini. Tuan muda bertanggung jawab atas kecelakaan itu, teriak Bun bersemangat. Tetapi ketika dia memiringkan kepalanya dan melihat Lira di sampingnya, kegembiraan itu langsung disiram oleh baskom berisi air dingin. Tidak akan lama sebelum dia menikah dengan wanita bulat di depannya, dan kemudian hidup bersama selama sisa hidupnya. Bun mau tak mau berpikir, apakah ini takdirnya? Mengapa Lira tidak terlihat seperti wanita lain? Menjadi lebih ramping, terlihat lebih baik, dan lebih berpengetahuan. Dia tidak tahu, jika Lira tumbuh lebih normal, sebagai cucu dari kepala keluarga Hart, bagaimana mungkin Bun, keturunan langsung dari keluarga Aston yang tidak dihargai, layak untuk itu. Justru karena penampilan Lira yang tidak memuaskan bahkan para murid dari keluarga besar yang memiliki status asli tidak tertarik, sehingga masalah pernikahan akan jatuh ke kepala Bun. Jika tidak, Bun bahkan tidak akan memikirkannya. Mendengar perintah tuan mudanya, para penjaga keluarga Aston dengan cepat mengikuti langkah para penjaga keluarga Hart. Kedua pria dan kuda itu akan bertabrakan. Jervis juga panik di dalam hatinya. Mengapa David tidak mengeluarkan suara? Dia tidak mampu memprovokasi salah satu dari dua kekuatan ini. Berdiri hanya ingin menyenangkan David dan membuat hubungan lebih dekat. Jika David tidak ikut campur, tidak mungkin masalah ini berakhir. Orang-orang dari keluarga Aston dan Hart berani membunuh tim penegak hukum, tetapi tim penegak hukum mereka tidak berani membunuh orang lain. Jika tidak, dua keluarga besar akan menjadi nyata, dan tim penegak hukum akan mendapat pukulan telak. Tim, Kapten, apakah kita benar-benar akan mengambil tindakan? Tanya seorang kapten skuadron tim penegak hukum di samping Jervis. Dia tahu Bun dan tahu identitas Bun. Itu adalah garis langsung dari keluarga Aston, salah satu dari 3 keluarga super di Nameles City. Ini akan menjadi giliran keluarga Aston untuk menjadi pemilik kota dari Nameles City berikutnya. Sangat tidak bijaksana untuk menyinggung keluarga Aston saat ini. Dan Lira sangat jelek, dan bisa menikah dengan keluarga Aston, membuat Bun tidak bisa melawan. Jelas, setidaknya tingkat kekuatannya sama dengan keluarga Aston, bahkan lebih kuat dari keluarga Aston. Dua keluarga besar bergabung. Lupakan penegakan hukum. Bahkan jika keluarga Park dan keluarga Wayne di Nameles City bergabung, mereka mungkin tidak dapat memperoleh manfaat. Para eksekutif puncak tim penegak hukum lainnya melirik Jervis dengan pandangan bertanya. Mereka tentu tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini. Karena menang atau kalah, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh tim penegak hukum. Jervis menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya dengan erat, dan berada di bawah tekanan yang luar biasa. Di satu sisi adalah David yang sudah berteman. Di satu sisi, dua keluarga super, keluarga Aston dan keluarga Hart, bergabung. Bagaimana saya harus melakukannya sendiri? Dalam kasus menyinggung dua keluarga besar, jika Anda memilih untuk berdiri dan menonton, bukankah itu menyanjung kedua belah pihak? Pada saat ini, Jervis menyesalinya. Jika saya tahu, dia seharusnya tidak membawa orang ke sini. Baiklah sekarang, buat dirimu dalam dilema. Panggilan. Jervis menghela napas panjang. Tidak ada cara lain, hal-hal telah sampai pada titik ini, kita hanya bisa bertaruh dengan segalanya. Tembak. Denganku, Kapten, apa yang kamu takutkan? Bab 1987, Membunuh untuk Hidup. Dengarkan apa yang dikatakan Jervis. Petugas penegak hukum lainnya menggertakkan gigi dan bersiap-siap. Tepat pada saat ini. Ledakan. Napas besar dan menyesakkan tiba-tiba muncul dan menyelimuti penonton. Semua orang merasa seperti tubuh mereka jatuh ke dalam gua es. Penjaga keluarga Hart dan keluarga Aston semua berhenti dan berdiri di tempat, tidak berani bergerak. Seolah-olah sedang ditatap oleh binatang purba, jika Anda memindahkannya, Anda akan langsung mati. Bun dan Lira bahkan memiliki ekspresi yang lebih ketakutan di wajah mereka. Karena target utama dari nafas ini adalah mereka berdua. Perasaan mati segera setelah satu gerakan membuat kulit kepala keturunan langsung dari dua keluarga super tergelitik. Kapan mereka mengalami krisis kematian yang sebenarnya ini secara langsung? Adegan itu seolah-olah waktu telah berhenti, dan tidak ada yang berani bergerak. Wow, kakak, kenapa mereka tiba-tiba berhenti bergerak? Sungguh menakjubkan. Gadis kecil itu berteriak penasaran ketika dia melihat pemandangan ini. Karena mereka semua takut mati, mereka tidak berani bergerak. David menjelaskan sambil tersenyum. Setelah dia selesai berbicara, dia memeluk Talia dan berjalan ke tengah kedua pihak selangkah demi selangkah. Seluruh proses memakan waktu sekitar 10 detik. Tidak seorang pun di antara hadirin yang berani bergerak, bahkan satu jari pun tidak. Aura yang mencekik dan masif masih ada di sana. Dalam bahaya kematian, siapa yang berani bergerak? Selama lebih dari 10 detik, meskipun semua orang tidak berani bergerak, mereka memiliki ide sendiri di hati mereka.
Orang yang paling bahagia adalah Jervis dan petugas penegak hukum yang dibawanya. Untungnya, Jervis bertahan sampai saat terakhir. Jika tidak, Anda akan kehilangan kesempatan terbaik untuk memiliki hubungan yang baik dengan David. Orang-orang di sekitarnya juga tampak bahagia. Adegan pembunuhan acak Lyra barusan masih jelas di benaknya. Semua orang telah lama menunggu seseorang untuk membersihkan wanita jelek gemuk ini. Pak Tua Adam, perkenalkan secara singkat apa yang terjadi. Tanya David tiba-tiba. Ya, Tuan Muda, Adam menjawab dengan hormat. Segera, Bun dituntun untuk memblokir pintu, Jervis datang untuk memblokirnya, dan Lyra membunuh di tengah jalan. David mengerutkan kening ketika dia mendengar bahwa orang-orang mati di sekitarnya terbunuh hanya karena dia melihat Lyra untuk pertama kalinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah. Tidak masalah jika Anda terlihat jelek, hanya tinggal di rumah. Apa gunanya keluar untuk menakut-nakuti orang, dan membunuh orang setelah menakut-nakuti orang? Sejujurnya, David hampir muntah saat pertama kali melihat Lyra. Manakah dari wanita di sekitarnya yang bukan satu dari sejuta? Tiba-tiba aku melihat Lyra seperti ini. Tubuh memang memiliki reaksi berlebihan. Tapi ini bukan alasan mengapa Lyra membunuh. Setelah mendengarkan narasi Adam, David terus berjalan ke depan, melewati penjaga keluarga Hart dan keluarga Aston, dan datang ke Bun dan Lyra. Keduanya memandang David yang datang, dan ketakutan di hati mereka mencapai batas. Mereka tahu bahwa ancaman kematian itu nyata. Jika Anda tidak memperhatikan, sangat mungkin untuk mati di sini hari ini. Sebagai keturunan langsung dari dua keluarga super hebat, tak satu pun dari mereka ingin mati. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Bun bertanya dengan gemetar. Aku, cucu dari kepala keluarga Hart, kamu tidak bisa membunuhku, tidak, kalau tidak, kakekku tidak akan dan menang. Jangan biarkan kamu pergi. Lyra juga mengikat kata baba. Dia belum pernah mengalami krisis kematian yang begitu nyata, benar-benar panik. David memandang Lyra. Tidak peduli seberapa jeleknya kamu, tetapi mengapa kamu ingin keluar untuk menakut-nakuti orang? Cukup untuk menakut-nakuti orang, tetapi kamu berani membunuh orang. Siapa yang memberimu hak untuk memperlakukan kehidupan orang lain seolah-olah kamu mau untuk membunuh mereka? Bagaimana dengan kakekmu yang merupakan kepala keluarga Hart? Setelah beberapa pertanyaan, Lyra tertegun sejenak. Jika David berani mengatakan bahwa dia jelek di waktu biasa, Lyra sangat marah untuk waktu yang lama dan hendak menghancurkan tubuh David menjadi 10.000 keping. Namun, krisis kematian masih menggantung di atas kepalanya, dan dia tidak berani. Aku salah. Aku tidak akan berani lagi, tolong lepaskan aku. Teriak Lyra. Kemudian muncul bau busuk. Wanita menjijikkan ini sebenarnya takut untuk buang air kecil. Baunya sangat bau. Gadis kecil itu mencubit hidungnya dan berkata dengan cepat. Bun di samping menutupi mulut dan hidungnya dengan ekspresi jijik. David mundur beberapa langkah dengan bola di tangannya, dan melepaskan napas lagi untuk memblokir bau busuk itu. Saya membiarkan Anda pergi, lalu siapa yang akan membiarkan orang mati pergi? Jika saya tidak berada di sini hari ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang tidak bersalah akan mati di sini. Jika Anda melakukan sesuatu, Anda harus membayarnya. Ingat singkatnya, orang-orang melakukannya, langit mengawasi, bukan karena mereka tidak melaporkannya, saatnya untuk datang. Setelah David mengucapkan kata-kata ini, dia mengabaikan keduanya dan berbalik untuk pergi. Dia membenci bajingan yang mengandalkan latar belakang mereka, bertindak tanpa pandang bulu, dan menganggap hidup sebagai master. Orang seperti itu, di sepanjang jalan, tidak tahu berapa banyak yang telah dia hancurkan. Tapi itu masih tak berujung. Tampaknya pendidikan yang disebut kekuatan besar ini masih perlu ditingkatkan. Setelah David berbalik dan pergi, aura menakutkan juga menghilang. Tepat ketika Bun dan Lyra tenggelam dalam kegembiraan sisa hidup mereka. Dua sinar cahaya melintas. Segera, senyum di wajah mereka berdua membeku. Di dahi mereka, ada dua lubang darah lagi, dan hidup mereka tiba-tiba berakhir. Tubuh jatuh ke belakang. Bang-bang. Dua bib, satu besar dan satu kecil. Mayat Bun dan Lyra jatuh ke tanah. Suara keras itu secara alami disebabkan oleh berat 600 jin Lyra. Keturunan langsung dari dua keluarga super mati di dunia sangkar roh begitu saja. Ketika jiwa mati, ia mati di dunia nyata, dan tubuh cepat membusuk. Mungkin Bun dan Lyra tidak pernah bermimpi bahwa perjalanan ke dunia sangkar roh akan mengakhiri hidup mereka. Adegan tiba-tiba mengejutkan semua orang di sekitar. Bahkan mata Jervis melebar, hatinya yang ketakutan tidak bisa lebih. Bun dan Lyra baru saja mati seperti ini. Beraninya David melakukan ini. Bahkan jika dia memiliki kekuatan setingkat Aston dan Hart, dua keluarga super di belakangnya. Tapi setelah membunuh dua keturunan langsung Bun dan Lyra, bagaimana mungkin kedua keluarga super itu menyerah? Jervis berpikir bahwa David mungkin akan mengalahkan Bun. Bahkan setengah mati adalah mungkin. Tidak pernah berpikir, dia benar-benar berani membunuh seseorang secara langsung. Apakah ini cukup percaya diri, atau apakah orang yang bodoh tidak takut? Jika Anda memiliki kepercayaan diri, hanya 5 kaisar Linglan yang bisa membuat dua keluarga super, Aston dan Hart, mati dan masih tidak berani mengejar mereka. Mungkinkah David berdiri di belakang salah satu dari 5 kaisar Linglan?
Pikir di sini, jantung Jervis hampir melompat keluar. Para penjaga dari keluarga Aston dan Hart semua tercengang ketika mereka melihat tuan mereka meninggal di depan mereka. Kemudian pikirkan tentang situasi Anda selanjutnya. Mereka awalnya dikirim oleh keluarga untuk melindungi Bun dan Lyra. Sekarang tuannya sudah mati, apakah mereka akan memiliki akhir yang baik? Jelas tidak mungkin. Bahkan jika mereka kembali ke keluarga hidup-hidup, apa yang menanti mereka adalah akhir hidup daripada kematian. Bab 1988, anak sapi kecil itu menyakitiku. Setelah kematian Lyra dan Bun, puluhan mata merah menatap David, dan pemilik mata ini adalah penjaga di samping Lyra dan Bun. Saat tuan mereka meninggal, mereka tahu betapa tragisnya nasib mereka selanjutnya. Kalian juga ingin mengikuti tuanmu. David berhenti dan dengan tenang menatap penjaga dari dua keluarga super yang hebat. Menghadapi mata kanibalistik orang-orang ini, dia tidak merasa takut sama sekali. Tidak peduli berapa banyak semut, mereka tetap semut, dan mereka tidak akan menjadi gajah. Baik Lyra maupun para penjaga di sekitar Bun tidak menjawab, tapi mata mereka masih tertuju pada David. Saya belum menyelidiki masalah bantuan dan pelecehan Anda. Bagaimanapun, sebagai seorang pelayan, Anda mungkin tidak dapat melakukannya sendiri, jadi saya awalnya berencana untuk memberi semua orang cara untuk bertahan hidup, tetapi jika Anda ingin datang ke pengadilan untuk kematian, saya bisa melakukan perbuatan baik dan memenuhi semua orang. Setelah David selesai berbicara, dia melepaskan niat membunuh untuk sementara waktu. Niat membunuh yang dingin, seperti pisau tajam, bertumpu pada leher penjaga dari dua keluarga besar. Biarkan mereka bangun seketika. Ketika krisis kematian datang, tidak ada yang tidak takut. Semua orang ingin mengerti, selama Anda hidup, masih ada harapan. Bahkan setelah kembali, dia akan dihukum berat oleh keluarga, masalah besar adalah kematian. Lagi pula, Anda bisa hidup lebih lama. Banyak orang tidak peduli dengan kematian. Tapi ketika mereka benar-benar bertemu, berapa banyak yang tidak takut? Setelah memikirkannya dengan jelas, para penjaga perlahan-lahan menarik pandangan mereka, dan darah mengalir, mereka menjadi tenang dan tidak berani terus menatap bintang jahat David. Kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa si pembunuh, David, bisa datang kapan saja jika dia ingin membalas dendam. Aku akan menunggu di sini. Setelah mengatakan ini, nada David berubah. Gulungan. Ledakan. Guntur keras terdengar di benak para penjaga Hart dan Aston, menyebabkan mereka merasa pusing. Niat membunuh langsung mengenai jantung, dan ketakutan. Kemudian mereka melarikan diri dari tempat kejadian satu per satu. David terus berjalan ke gerbang paviliun harta karun. Tuan muda David, kamu. Jervis tergagap, tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Pada saat ini, David menyela, Kapten Jervis, ayo pergi, apakah kamu tertarik untuk minum bersamaku? Mari kita tunggu dan lihat reaksi Aston dan Hart. Bagus. Jervis mengangguk lagi dan lagi. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan David? Ketika David berjalan ke Adam, dia berkata kepadanya, Pak Tua Adam, kirim seseorang untuk membersihkan pintu dan menyiapkan meja makanan yang baik untukku. Aku ingin minum 2 kali dengan Kapten Jervis. Ya, Tuan Muda, aku akan melakukannya sekarang. Adam menjawab dengan hormat. Dia sudah mengantisipasi cut-off ini. David berjalan ke paviliun harta karun terlebih dahulu, diikuti oleh Jervis. Kematian Bun dan Lyra segera menyebabkan kegemparan di Nameless City. Lyra hanya itu, meskipun keluarga Hart kuat, itu sama sekali tidak lebih lemah dari keluarga Aston, dan bahkan lebih dari banyak, tetapi bagaimanapun juga, itu bukan di Nameless City. Sangat sedikit orang yang mengenal keluarga Hart. Tapi Bun adalah keturunan langsung dari keluarga Aston, salah satu dari 3 kekuatan utama di Nameless City. Dengan identitas ini, dia bisa berjalan menyamping di Nameless City dan melakukan apapun yang dia mau, dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Akibatnya, Bun meninggal. Apakah ini layak? Keluarga Aston tidak boleh menjungkir balikkan Nameless City. Nama David dapat dianggap menggema di seluruh Nameless City. Berani membunuh keluarga Aston, bahkan jika itu hanya keturunan langsung yang tidak dianggap serius, konsekuensinya akan cukup serius, dan tidak semua orang dapat menanggungnya. Nameless City, keluarga Aston. Ketika dia mengetahui bahwa Bun meninggal, Eddie, kepala keluarga Aston di dunia sangkar roh, langsung menamparkan kotak itu. Apa? Katakan lagi. Apa yang terjadi pada Bun? Eddie bertanya dengan keras. Tuan ketiga, Tuan muda ketujuh meninggal. Dia dibunuh oleh seorang pria bernama David. Dia dibunuh bersama dengan Tuan muda ketujuh, dan Lyra, wanita tertua dari keluarga Hart. Pelayan yang berlutut di bawah melaporkan dengan hati-hati apa yang baru saja terjadi. Semua orang tahu ini akan menjadi masalah besar. 2 protagonis dari keluarga Aston dan keluarga Hart yang akan menikah, benar-benar mati bersama di dunia sangkar roh. Bukankah ini tamparan di wajah 2 keluarga super yang hebat? Dapat diduga, yang berikutnya bernama David pasti akan menanggung kemarahan keluarga Aston dan keluarga Hart. Kecuali David berdiri di belakang kekuatan dari tingkat yang sama seperti Aston dan 2 keluarga, nasibnya akan sengsara.
Bahkan dengan tingkat kekuatan yang sama, menghadapi tekanan bersama dari dua keluarga super, saya khawatir itu tidak akan lebih baik. Hanya 5 Kaisar Linglan yang berani mengabaikan dua keluarga super hebat. Apakah kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar? Tidak hanya Bun yang meninggal. Bahkan Lyra, wanita tertua dari keluarga Hart, juga meninggal. Eddie bertanya dengan kaget. Ya, Tuan ketiga, ini adalah berita dari para penjaga di samping Tuan Muda ketujuh dan para penjaga di samping keluarga Nona Hart yang tertua. Pasti tidak ada kesalahan. Setelah Eddie memastikan bahwa Bun dan Lyra telah mati, dia terdiam untuk waktu yang lama. Setelah sekitar 1 menit, dia tiba-tiba mengutuk dengan putus asa, Bun, anak sapi kecil ini menyakitiku. Keluarga Aston dan keluarga Hart baru saja memutuskan untuk menikah, dan sekarang dua protagonis pernikahan sudah mati. Masih mati dalam hal ini. Dunia sangkar spiritual bagaimana saya, orang yang bertanggung jawab, menjelaskan kepada kepala keluarga dan keluarga Hart. Bukankah menunggang kuda ini menyakiti saya? Mengapa saya harus mati di alam Linglan, tetapi harus lari ke alam spiritual? Alam kandang. Ketika Bun dan Lyra meninggal untuk pertama kalinya, yang Eddie pikirkan bukanlah bagaimana cara membalaskan dendam Bun, tetapi bagaimana menjelaskannya kepada keluarga Aston dan Hart. Seorang playboy seperti Bun, Eddie tidak terlalu menyukainya. Anak ini tidak bisa bergaul di Linglan Realm lagi, jadi dia datang ke Linkage Realm untuk menyakitinya. Itu bagus sekarang, hidup diambil, belum lagi. Bahkan wanita tertua dari keluarga Hart meninggal di sini. Kuncinya adalah sebagai penanggung jawab keluarga Aston di dunia sangkar roh, Eddie harus bertanggung jawab. Baginya, itu benar-benar bencana. Jika saja Bun meninggal, itu akan menjadi masalah besar bagi keluarga Aston untuk membalas dendam untuknya, dan itu akan cukup untuk menemukan garis langsung keluarga Aston lain untuk menikahi nona tertua dari keluarga Hart. Tapi sekarang bahkan wanita tertua dari keluarga Aston sudah mati. Dan pernikahan kentut. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, saya khawatir keluarga Hart akan tersinggung. Hati Eddie pahit. Kuda ini benar-benar duduk di rumah, dan bencana datang dari surga. Siapa yang mengira bahwa seseorang di Nameles City akan berani membunuh keluarga Aston dan Nona Hart? Orang yang berlutut untuk melaporkan tidak berani menjawab, mengapa dia tidak tahu bahwa masalah ini sangat sulit. Apakah ada banyak orang di tempat kejadian? Eddie bertanya. Banyak, sekarang seluruh Nameles City hampir tersebar. Di mana penjaga keluarga Hart? Eddie melanjutkan pertanyaannya. Setelah kematian Tuan Muda ketujuh dan Nona tertua dari keluarga Hart, David tidak membunuh mereka semua, dan meminta penjaga keduanya untuk kembali melapor ke keluarga masing-masing, mengatakan bahwa dia sedang menunggu di paviliun harta karun, dan jika dia ingin membalas dendam, pergilah kepadanya, dan para penjaga keluarga Hart nanti mereka semua kembali ke domain Linglan melalui titik kedatangan, dan mereka seharusnya menyampaikan berita itu. Di mana orang-orang dari keluarga Astonku di tempat kejadian? Semuanya di luar. Temukan seseorang untuk masuk, saya ingin tahu seluruh proses dari semuanya. Ya, Tuan ketiga. Bab 1989, Satu Langkah ke Langit. Segera seorang penjaga yang mengikuti Bun masuk, berlutut di tengah aula, dan berkata dengan hormat, saya telah melihat Tuan ketiga. Apakah kamu hadir dari awal sampai akhir semua ini? Eddie bertanya. Kembali ke Tuan ketiga. Saya selalu berada di sisi Tuan ketujuh, jawab penjaga itu. Lalu kamu tahu seluk-beluk semuanya? Ya. Ceritakan kembali padaku dari awal sampai akhir, dan jangan lewatkan sepatah kata pun. Jika kamu berani berbohong atau melebih-lebihkan, kamu tahu konsekuensinya, kata Eddie dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuan ketiga, jangan khawatir, si kecil tidak akan pernah berani berbicara omong kosong. Kemudian dia mulai berbicara dengan hati-hati. Ketika Bun pertama kali tiba di dunia sangkar roh, dia menerima laporan dari seorang pengusaha yang dia budidayakan bahwa seseorang mengganggu pasar di Nameles City, menyebabkan semua orang tidak membeli barang bagus dan tidak menghasilkan uang. Pergi ke Bun dan bawa seseorang ke pintu untuk meminta masalah. Jervis, kapten tim penegakan hukum Nameles City, datang untuk menghentikannya. Kemudian Lyra, wanita tertua dari keluarga Hart, datang, dan tidak disukai oleh para penonton, dan dia muntah terus-menerus, dan Lyra segera memerintahkan untuk membunuh. Akhirnya, David tiba di tempat kejadian dan membunuh Lyra dan Bun, tetapi melepaskan penjaga di samping mereka. Seluruh proses berlangsung selama 10 menit penuh sebelum saya hampir tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Setelah Eddie mendengarnya, dia terdiam. Jika apa yang mereka katakan itu benar, maka kejadian ini jelas merupakan kesalahan Bun dan Lyra. Tapi dunia ini bukan dunia akal, tapi dunia kekuatan. Asalkan kekuatannya cukup kuat. Benar atau salah tampaknya tidak begitu penting. Kebetulan keluarga Hart dan keluarga Aston memiliki kekuatan yang cukup untuk tidak berdebat denganmu. Kemari, teriak Eddie. Para kroni yang baru saja melaporkan berita itu kepadanya dengan cepat berlari masuk. Tuan ketiga. Kirim beberapa orang, pertama-tama antar penjaga di sekitar Bun kembali, serahkan mereka kepada keluarga, lalu kumpulkan orang-orang dan pergi bersamaku untuk menemui David di paviliun harta karun untuk melihat siapa dia sebenarnya. Dia berani membunuh keluarga Astonku dan Lyra garis langsung keluarga.
Ya, Tuan ketiga, saya akan melakukannya sekarang. 1 jam kemudian, Eddie membawa ratusan Master Aston di dunia sangkar roh ke paviliun harta karun. Tidak peduli siapa yang benar atau salah. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa keturunan langsung dari keluarga Aston meninggal. Ini tidak akan lama. Keluarga Hart dan keluarga Aston akan mengirim orang ke dunia sangkar roh untuk menyelidiki penyebab kematian Lyra dan Boone. Sebagai penanggung jawab keluarga Aston di dunia sangkar roh, Eddie harus memimpin keluarga dan keluarga Hart dan melihat siapa David yang berani ini. Bersiaplah untuk kedatangan keluarga Aston dan Hart. Pada saat ini, David sedang minum dan makan daging dengan Jervis. Sebenarnya, ketika saya pertama kali datang ke Nameless City, ketika saya melihat Jervis, keduanya memiliki sedikit konflik, David tidak menyukai orang ini. Kemudian serangkaian hal terjadi. Pada saat ini, David telah benar-benar mengubah pandangannya tentang Jervis. Bahkan menganggapnya sebagai teman. Tidak mudah untuk mengetahui bahwa Anda ingin menjadi teman David. Jervis masih tidak tahu betapa beruntungnya dia akan dikenali oleh David. Kapten Jervis, aku berada di pengasingan baru-baru ini dan jarang keluar. Terima kasih telah menjaga Patua Adam dan yang lainnya. David mengangkat gelasnya dan berkata kepada Jervis. Jervis buru-buru mengangkat gelasnya untuk menyentuh David, dan menjawab dengan datar, Tuan muda David terlalu sopan, itu hanya masalah sepele, itu hanya sedikit usaha, dan itu tidak layak untuk perhatian Tuan Lin. Dilihat dari David membunuh Lyra dan Boone tanpa ragu-ragu sekarang, Jervis tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Dan pembangkit tenaga listrik misterius itu pasti dikirim oleh pasukan di belakang David untuk melindunginya. Karena ketika David melepaskan nafasnya, dia menggunakan sistem untuk menyembunyikan dirinya. Jervis dan yang lainnya tidak cukup kuat untuk menemukan sumber aura kuat itu. Wajar untuk berpikir bahwa itu adalah pembangkit tenaga listrik misterius yang diam-diam melindungi David. Selain itu, pembangkit tenaga listrik misterius memberi Jervis perasaan bahwa itu mungkin tidak jauh lebih lemah daripada kepala 3 keluarga Super Park, Aston, dan Wayne di Nameless City. Hanya orang yang melindungi keselamatan David yang begitu kuat. Ini menunjukkan seberapa kuat kekuatan di belakang David. Setidaknya tidak lebih lemah dari keluarga Aston dan keluarga Hart. Bahkan mungkin lebih kuat. Selain 5 kaisar, Linglan memiliki lusinan kekuatan di ranah kaisar setengah langkah. Meskipun semua orang memiliki level yang sama. Tapi ada kekuatan dan kelemahannya. Misalnya, kekuatan dengan 3 kaisar setengah langkah secara alami akan memiliki kekuatan keseluruhan yang jauh lebih kuat daripada kekuatan dengan 1 kaisar setengah langkah. Jika kekuatan di belakang David adalah yang teratas, mungkin keluarga Hart dan keluarga Aston bersatu, dan mereka benar-benar tidak berani melakukan apapun padanya. Kapten Jervis, saya, David, selalu menjadi orang dengan keluhan dan keluhan yang jelas. Sejujurnya, ketika saya pertama kali datang ke Nameless City, saya sebenarnya membenci Anda, tetapi setelah bergaul dan mengenal Anda selama ini, saya pikir Anda adalah orang yang sangat baik. Anda bisa menjadi teman, dan tidak ada lagi yang akan dikatakan, jika Anda bersedia menjadi teman saya, minumlah segelas anggur ini. Setelah David selesai berbicara, dia meminum anggur di tangannya. Jervis tidak bisa memintanya, bagaimana dia bisa menolak. Cepatlah untuk mengikutinya, dan minumlah anggur di tanganmu. Keduanya telah sepenuhnya melepaskan kecurigaan masa lalu mereka dan menjadi teman baik. Dan bagi Jervis, ini jelas merupakan keputusan paling tepat yang pernah dia buat dalam hidupnya. Menjadi teman dengan kaisar yang kuat. Berapa banyak orang yang memimpikannya ini? Dari 5 kaisar kuat di domain Linglan, mana yang bukan naga? Bahkan kaisar setengah langkah yang menakut-nakuti satu sisi sulit untuk ditemui. Tentu saja, Jervis masih belum mengetahui kekuatan sebenarnya David. Saya hanya berpikir bahwa David memiliki latar belakang yang luar biasa di belakangnya. Domain Linglan. Beberapa kekosongan yang tidak diketahui. Sebuah bola api melayang di sana. Melihat lebih dekat, ternyata itu adalah planet super besar dengan nyala api yang menyala di luar. Di tengah planet, sesosok duduk bersila. Itu adalah Juan, salah satu dari 5 kaisar Linglan. Juan memancarkan cahaya yang menyilaukan ke seluruh tubuhnya. Suhu di tubuhnya jauh lebih tinggi daripada suhu di dalam planet yang sangat terbakar. Dan jenis planet super besar ini yang mirip dengan matahari, tetapi berkali-kali lebih besar dari matahari, suhu internal mungkin harus dijelaskan dengan miliaran. Suhu di tubuh Juan bahkan lebih tinggi dari itu, dan bisa dibayangkan apa yang dia alami. Juan, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya. 2 sinar cahaya keemasan melesat keluar, menembus lapisan api bersuhu tinggi yang menyala, melesat ke kehampaan, dan menghilang. Pada saat ini, Juan sedang mengalami transformasi. Setelah transformasi berhasil, dia akan menerobos dari tingkat kaisar kuno setengah langkah ke tingkat kaisar surgawi. Menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sejati dan memandang rendah alam semesta. Kali ini, perombakan tubuh Tsukihime gagal, dan keberadaannya tidak diketahui. Itu membuat Juan merasakan ketidakmampuannya. Jika dia memiliki kekuatan kaisar surgawi pada saat itu, tidak akan terjadi apa-apa. Oleh karena itu, Juan memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya, dan bersumpah untuk menyeberangi tingkat kaisar kuno setengah langkah dan mencapai langit dalam 1 langkah. Bab 1990, Kembar.
Juan menggertakkan giginya, sepertinya sangat kesakitan. Tingkat Kaisar Surgawi adalah tingkat terakhir dari alam Kaisar, memiliki kemampuan untuk mengendalikan surga, tetapi tidak mudah untuk ditembus. Tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Bahkan jika mereka sepenuhnya siap, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka pasti akan dapat menerobos dan berhasil. Dan Juan tidak hanya tidak membuat persiapan yang cukup dan terluka, meski tidak terlalu berat, itu juga berdampak pada terobosannya. Selain itu, Juan sangat terstimulasi setelah Tsukihime gagal membentuk kembali tubuhnya. Saya merasa gagal, dan saya bahkan tidak bisa melindungi wanita saya sendiri. Meskipun Ludars mengatakan bahwa Tsukihime belum mati, dan masih ada petualangan. Tapi Juan masih tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia harus menerobos ke tingkat Kaisar Surgawi sesegera mungkin, menemukan Kaisar Tsukihime, dan membalas dendam untuk Kaisar Tsukihime, dan membuat klan super mekanik dan klan pemakan jiwa membayar harganya. Oleh karena itu, Juan memilih untuk mempertaruhkan segalanya, dan dengan mentalitas menjadi baik hati jika dia gagal, dia harus menembus setengah langkah tingkat Kaisar Surgawi dan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi yang nyata. Namun, kebenarannya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Sebagai level terakhir dari Emperor Realm, bagaimana bisa begitu mudah untuk ditembus? Ini bukan saat terakhir. Juan sudah merasa tidak berdaya. Jika ini terus berlanjut, terobosan ini pasti akan gagal. Juan, yang bangun, tahu bahwa dia terlalu impulsif. Selama berabad-abad, berapa kali mereka membuat persiapan yang baik untuk menerobos ke tingkat Kaisar Surgawi tanpa mati. Dia juga secara delusi berpikir bahwa dia adalah Tuan Muda Surga, dan tidak seperti yang lain, dia pasti akan dapat memecahkan rekor dan mencapai langit dengan satu langkah. Kebenaran memberinya tamparan di wajahnya. Alasan utamanya adalah perjalanan Juan sangat mulus. Bisa dikatakan sampai sekarang, dia tidak pernah terjebak oleh kemacetan. Semuanya adalah hal yang wajar. Ketika Anda merasa seperti Anda akan menerobos, Anda secara alami akan menerobos. Kenyataannya, Juan jauh lebih muda dari Tsukihime, Dickson, dan Disun. Belum lagi Ludars, dia mungkin lebih tua dari mereka berempat digabungkan. Termuda, tapi bakat Juan adalah yang tertinggi. Bahkan Ludars kagum dengan ini. Jika bukan karena ketidakpastian kepribadian lain, Ludars telah menyerahkan apa yang telah dia pelajari dalam hidupnya kepada Juan. Termasuk teknik rahasia kain sutera Myrtle yang diperoleh dari reruntuhan peradaban tingkat dewa. Butuh waktu paling sedikit untuk menjadi yang terkuat selain Ludars. Juan secara alami memiliki modal yang membanggakan. Namun kali ini, nasib seolah meninggalkannya. Napas yang perlahan melemah memberitahu Juan, Anda dikalahkan. Dan tidak akan ada kesempatan untuk melakukannya lagi. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, hasilnya tidak dapat diubah. Hati Juan menjadi tenang, keadaan tanpa kegembiraan, tanpa kesedihan, tanpa hasrat dan tanpa hasrat. Pada saat ini, napas melemah Juan secara ajaib disangga. Dia tiba-tiba mengerti. Ternyata bukan saya yang kurang mengumpulkan, tapi mentalitas saya yang salah. Sejak awal, Juan membuat terobosan dengan kebencian terhadap klan alat super dan klan pemakan jiwa. Jadi itu jatuh. Yang saya pikirkan dalam pikiran saya adalah bahwa setelah saya berhasil menerobos, pertama-tama saya akan menemukan Tsukihime dan kemudian membalas dendam untuknya. Biarkan klan alat super dan klan pemakan jiwa tahu betapa bodohnya mereka membuat marah diri sendiri. Juan bahkan tidak memikirkan kerusakan dan konsekuensi seperti apa yang akan ditimbulkannya pada makhluk-makhluk di domain Linglan setelah klan alat super dan klan pemakan jiwa menyerbu wilayah Linglan. Hanya ada Tsukihime di matanya. Jika bukan karena Tsukihime, yang terluka parah oleh upaya bersama kedua klan, saya khawatir Juan tidak akan begitu membenci klan alat super dan klan pemakan jiwa. Mungkin setelah jatuhnya domain Linglan, tidak hanya mereka tidak akan bertarung sampai mati, tetapi mereka juga akan meninggalkan domain Linglan bersama Tsukihime dan menemukan tempat tinggal yang aneh bersama Tsukihime. Mentalitas tidak dapat dicapai. Bahkan jika Anda mengumpulkan cukup, Anda tidak akan dapat menembus ke tingkat Kaisar Surgawi. Sayang sekali Juan terlambat memahaminya. Kalau dipikir-pikir dari awal, mungkin semuanya akan berbeda, mungkin sekarang dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Juan menunjukkan sedikit ketidakberdayaan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ke langit. Aduh, salah langkah, inilah nasib Juanku, sedih, tercela, dan penuh kebencian. Aku tidak berdamai. Tepat ketika dia akan menyerah, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Juan. Bukankah itu didamaikan? Lalu apakah Anda ingin terus menyelesaikan terobosan, mencapai langit dalam satu langkah, mencapai tingkat Kaisar Surgawi yang diimpikan oleh pembangkit tenaga listrik Kaisar Realm, melihat ke bawah ke langit, dan mendominasi surga? Siapa? Siapa yang berbicara? Juan melihat sekeliling dan bertanya dengan hati-hati. Haha, siapa aku? Kamu bertanya siapa aku? Aku adalah kamu adalah aku, dan kita adalah satu. Suara aneh itu tertawa liar. Juan mendengar tawa pihak lain dan dengan cepat menjadi tenang, dia menebak identitas suara itu, tetapi terus bertanya, apakah kamu kepribadian lain di tubuhku?
Tepat sekali. Kami awalnya kembar, salah satu konstitusi paling langka di alam semesta. Kembar, jika tidak, mengapa Anda pikir Anda dapat mencapai tingkat Kaisar Surgawi setengah langkah dalam waktu sesingkat itu? Jarak dari Kaisar Surgawi yang benar-benar bisa mendominasi surga, itu hanya satu langkah lagi, dan itu bukan karena bakat si kembar, jika tidak, itu masih hanya seorang pejalan kaki daripada hari ini. Kamu keluar saat ini, apakah ada cara untuk meringankan kesulitanku saat ini? Tentu saja, selama kita bergabung menjadi satu, kita dapat segera melepaskan kekuatan penuh si kembar, apalagi memecahkan kesulitan, itu adalah masalah sederhana untuk menembus kemacetan dan mencapai tingkat Kaisar Surgawi yang sebenarnya. Anda bisa lakukan apapun yang kamu inginkan. Kepribadian lain Juan menggodanya. Fusi, Juan mengerutkan kening. Ya, ketika dua kepribadian bergabung menjadi satu, kelebihan si kembar akan terungkap sepenuhnya. Pada saat itu, alam semesta akan tak terbendung, bagaimana? Bukankah itu kuat dan luar biasa? Datang dan jadilah satu denganku. Waktu hampir habis, mari kita tenangkan surga bersama, mereka yang mematuhi saya makmur, mereka yang menentang saya binasa, hahaha. Kata kepribadian Juan yang lain dengan penuh semangat. Juan terdiam. Sekarang dia sudah tenang, mengetahui bahwa pihak lain melompat keluar saat ini jelas bukan hanya untuk membantunya menembus kemacetan. Godaan Kaisar Surgawi memang sangat besar. Buat dia bersemangat, namun Juan juga sangat yakin bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia. Tidak menjatuhkan pai tanpa alasan. Jika apa yang mereka katakan itu benar, tidak mungkin untuk berdiri sampai Anda gagal menerobos. Juan percaya pada kembar, dia juga selalu tahu bahwa ada kepribadian lain di tubuhnya. Hanya saja aku tidak pernah berbicara satu sama lain seperti ini. Tapi dua kepribadian bergabung menjadi satu. Lalu setelah fusi, siapa yang akan menjadi master dan siapa yang akan menjadi wakil? Akankah pihak lain membiarkan dia memimpin? Jelas ini tidak mungkin. Kehilangan dominasinya, apakah Juannya masih Juan yang asli? Jika itu adalah Juan sebelumnya, pasti akan setuju tanpa ragu-ragu. Tapi suasana hati Juan hari ini telah meningkat. Tidak lagi terbawa oleh amarah. Ada lebih banyak situasi yang dapat dipertimbangkan. Bersambung.